27. Hari apa itu? Jadi kita mau nginep di sana atau gimana? Hah? Jasnya apa? Kenapa nggak pakai? Jas dulu habis. Coba dulu jasnya. Mau nginep di klub? Kami ikut. Serius itu? Sekarang saya mau di-connecting buat kamar. Sudah. Boleh. Tapi mama dari Medan juga ikut berarti? Tapi ya juga sudah. Oh ya sudah. Sekalian aja. Noise banget gak? Kenapa lari ke sini ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pairing. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat api dimanapun berada, alhamdulillah, siang ini kembali kita jumpa. Tentu tujuannya edukasi, memberikan gambaran jelas terkait dengan Islam dan juga Kristen. Dalam cakupan ini, materi yang membahas tentang Islamologi dan juga Kristologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita semua, semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu adalah sama seperti ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Allah menciptakan mereka ini dari tanah. Untuk penjelasan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kaum Bani Israel bahwasanya yang mereka sembah, yang disangkakan Tuhan, yang diajarkan kepada bangsa asing, sesungguhnya adalah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk tanda bagi Bani Israel, agar mereka memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, menjadikan segala sesuatunya sesuai dengan kadar yang ia ingin ciptakan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tema kita masih ini atau kita mau ganti tema? Silakan. Nggak ada suaranya ya? Kok nggak ada suaranya? Serius? Nggak ada suaranya? Ada yang ngetik di bawah, suaranya nggak ada. Noise-nya kencang nggak teman-teman?
Kencang nggak noise-nya? Tema apa yang kita kencang? Oh, Sat, tolong dulu Sat, coba. Ya, sekarang masih ada, masih noise. Masih. Oke, kita coba pakai tema ini ya. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa menjangkau, pengetahuan mereka bisa menjangkau materi ini. Materi sederhana yang menguntungkan mereka. Apakah Yesus itu hakim yang adil, atau justru Yesus itu hakim yang pilih kasih gitu kan ya. Oke, baik. Silakan kepada teman-teman non muslim ajukan permintaan. Tema kita Yesus Hakim Adil. Silakan kalian ajukan permintaan. Kita ikuti irama daripada apa yang saudara-saudara non muslim inginkan terkait dengan tema ini. Karena kami umat Islam ya hanya mengikuti apa yang kalian jabarkan, apa yang kalian sampaikan, maka seluruhnya kita ikuti alurnya saja, karena ini adalah iman kalian, kan gitu. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat siang. Semangat siang. Halo. Halo. Ini kalau tema begini kalian masih takut naik, heran juga saya. Jadi maunya bahas apa? Kalau tema yang menguntungkan kalian juga tidak mau naik. Silakan. Jadi kalau dikatakan Yesus itu hakim yang adil, artinya Yesus akan memutuskan perkara sesuai dengan yang seharusnya. Tidak mungkin Yesus itu akan memberikan satu ganjaran atau penghakiman dengan tidak adil, kan? Maka karena itu kemanakah perginya nanti saudara Kristen ini? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bang Juma. Iya, siang juga Bang. Dari agama apa ini? Islam? Katolik? Dari Kristen kita Bang, Kristen. Oke, silakan buka kameranya Bang. Belum bisa kayaknya Bang, masih 100 lebih pengikutku Bang. Di sini bisa, tinggal diterima di sana. Oh iya? Ya, silakan. Hah? Silakan saudara Victor Eki naik, buktikan ke kita Yesus itu Tuhan, kan gitu ya. Anda naik ke sini, jelaskan ke kita, kita dengarkan. Apakah Yesus itu hakim yang adil, kan gitu? Kalau iya, silakan tunjukkan. Halo, selamat siang.
Siang, Bang Katolik. Suma. Protestan. Waduh, aku Muslim, turunkan. Aku pengagum Bang Zuma. Jadi aku cuma penyimak terus dan aku mensupport. Jadi turunkan aku. Memang aku tadi minta naik ya. Katanya kalau Islam Muslim nggak bisa naik, gitu loh. Boleh nggak aku naik, Bang Zuma? Ini sudah di atas. Kalau boleh, ya enggak apa-apa. Apa yang kita mau bahas? Karena sama-sama Muslim. Ya, ibu lah yang tahu itu. Mungkin sudah merasa Kristen kah atau apa? Karena Enggak, begini. Selama ini itu kan mami ini kan agak bukan agak ya. Artinya mungkin karena kenapa ya bolong-bolong sholatnya. Setelah sering nonton Bang Zuma, aku membayangkan betapa perjuangan Bang Zuma dalam kebenaran ini ya. Artinya susah payah sampai dimusuhi banyak musuhnya. Karena untuk meluruskan, bukan mengajak, bukan menghina Kristiani, tetapi meluruskan aja agar mereka sadar. Jangan selalu anggapan dia itu bahwa Yesus itu Tuhan. Kasihan mereka kan. Kita luruskan aja itu. Itu yang sering aku nonton sama Bang Zuma. Jadi aku termotivasi untuk sholatnya khusyuk, sholatnya jangan bolong-bolong, walaupun capek, lagi malas-malas. Ingat aja Bang Zuma, turunkan ya, Iya, udah ya. Bu, makasih ya. Udah, makasih Bang Zuma. Iya. Sukses Bang Zuma, maju Iya, terus. makasih. Ewako, kita sama-sama Ewako. orang Makassar Bang. Oh, siap. Assalamualaikum. Orang Makassar, orang Bugis. Ye. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Saya yang kemarin sakit itu Bang Juma, cuman mau ngucapin terima kasih dengan gara-gara kemarin saya masuk ke dinaikin Bang Juma, akhirnya banyak donasi-donasi yang masuk ke saya dari yang nonton Bang Juma. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya syukurillah. Nanti DM ya Bang, DM nanti kalau ada apa-apa yang penting yang ingin disampaikan, DM aja. Nanti kita ulas di sana. Silakan teman-teman non-muslim. Silakan. Tema kita terkait dengan Yesus Hakim Adil. Semangat siang. Halo. Semangat siang. Halo Bang. Woi. Kenapa naik langsung turun? Salam kenal dari Banjai. Binjai atau Banjai? Bajai. Bajai. Oh, Bajai. Halo Bang. Ada juga tadi di room yang lain Abang. Siapa itu? Dua natur aku memang. Iya. Iya. Dua nabi. Iya. Ayo Bang, ini tema Yesus Hakim Adil. Buka Penjelmaan, kamera. Bang. Penjelmaan. Penjelmaan. Oke. Iya. Yesus Silakan. Hakim yang adil. Iya. Menurut abangnya atau menurut siapa? Menurut saya sih betul Yesus itu hakim adil. Berarti Menurut abang gimana? menurut abang udah bagus itu Bang. Udah pintar abang gitu. Hakim adil, Yesus hakim adil. Iya. Lalu perkara apa yang akan diputuskan Yesus melihat Kristen ini menyembah dirinya? Tidak ada Bang. Mati minyak belas ya anak. Jadi tak ada manfaatnya rupanya kalian menyembah Yesus selama ini. Ada lah Bang. Ya tadi tidak ada katanya, sekarang ada. Apalah manfaatnya nyembah Yesus itu?
ketika Yesus datang sebagai hakim adil, Kristen diberi putusan apa? Kenapa kau menuhankan aku? Kenapa kau menghakikatkan aku dengan Elohim pencipta langit dan bumi? Di apa bang? Apa namanya itu teh? Juku Juhutahe? Kok bisa? Trisno, naik Trisno. Naik Trisno. Hakim adil Yesus memutuskan perkara antara Islam dan Kristen, di mana dua kelompok ini yang dilemparkan ke neraka. Yuk Trisno, naik. Wakil kamu di atas ini udah konsentrasi, dia udah panas. Gelisah, dia gelisah. Ayo Trisno, naik ke dia. Ayo, apa putusan hakim Yesus terhadap Islam dan terhadap Kristen? Satu mengajarkan dirinya adalah rasul utusan Tuhan, yang satunya diajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa daging. Naik Trisno. Ayo. Masya Allah, syukran saudara Darwis, sehat selalu. Ayo naik, cepat. Pingsan nanti ini abang kita di atas sendiri. Benzer, naik Benzer. Naik, jangan cuma maki-maki di bawah. Naik. Dalam kitab Yohanes 5 ayat 22 sampai 23. Yesus menyatakan bagaimana dia telah diberi otoritas untuk menghakimi oleh Bapa. Udah betul itu. Kan kita udah sepakat. Kan udah sepakat Yesus itu hakim. Tinggal endingnya. Gimana nasib Bang Zuma yang tidak menuhankan dia, dan bagaimana keberuntungan saudara kolonia Belanda menuhankan dia, kan begitu? Ada hubungannya dengan Abang itu kayak ayo. Indonesia itu bukan itu artinya bang. Itu ada perhitungan panggilan gereja. Ya sudahlah Eda, jelaskan aja apa upah bagi saudara yang menuhankan dia, kan gitu. Ya upahnya adalah mendapat kerajaan surga. Tertulis di mana itu? Biar ku catat. Tertulis di mana? Saudara, kalau dunia hayal juara memang. Orang-orang di gereja itu dikasih hayalan-hayalan itu, yang penting perpuluhan mawarnya lancar. Amat sudah. Di mana janji itu terbuat, tertulis? Allahu Akbar. Mawarnya belum ada. Mawar dulu, mawar. Mawarnya ada semangat. Ini kan masih apa? Baru. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo abangku, apa keputusan hakim Yesus terhadap orang-orang yang makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu menyembah dirinya? Putusannya apa? Ayo teman-teman, kasih mawar beliau biar semangat. Biar semangat. Ayo. Yesus hakim adil. Yes. Dia adil. Yes. Keadilan akan berlaku. Yes. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu dia ayatnya. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Jadi Nabi Isa, sosok yang datang kemudian kepada kaumnya Bani Israel, hanya menjadi saksi terhadap pengikutnya selama beliau ada bersama dengan mereka. Dan setelah beliau diangkat,
Hanya Allah yang tahu bagaimana nasib pengikutnya. Nah, sepeninggal beliau ada yang menuhankan, ada yang menyembah, ada yang merubah ajarannya. Apa upah dari mereka yang kemudian merubah ajarannya? Dia sebagai hakim adil harus datang menghakimi dan memutuskan putusan yang adil. Ada kriteria. Udah 30 jam di atas ini masih begitu-begitu aja bang ini. Yang penting isi dulu bang, isi dulu atas dulu. Biar kita jawab pendapat Sahabatku, syukran. Nah, aku tidak berkata-kata dari diriku, aku tidak menghakimi. Yang menghakimi adalah perkataan yang pernah aku ucapkan, dan perkataan yang aku ucapkan itu bukan dari aku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Makultu lahum illa ma amartani bi ani ubulla rabbi wa rabbakum. Wahai masa dan generasi, cari dicari hakim adil. Masalahnya Islam pun mengakui Nabi Isa itu hakim yang adil. Itu dia. Silakan bang. Ya, Oke, mulai. makasih. Mawar dulu. Ini soal tentang penghakiman bagi orang yang tidak percaya ya kepada Yesus. Dia adalah yang pertama bangku, ada tertulis juga di kitab Yohanes 3 ayat 18 bahwa di sana ada kita itu terkena hukuman. Orang yang tidak percaya dianggap telah berada di bawah hukuman karena tidak menerima anak Allah yang tunggal itu. Menerima Itu yang sebagai pertama. Yohanes 3 ayat 18, tolong dibacakan dulu bangku. menerima sebagai apa dulu? Dia diterima sebagai apa? Orang yang tidak percaya gitu, orang yang tidak percaya telah Percaya sebagai hukuman karena tidak menerima nama anak Allah yang tunggal itu gitu, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rambo kabona asal ngomong, nggak ada kayak gitu. Coba perhatikan bang, coba perhatikan Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 16-nya dulu dong. Ya, data 16-nya dulu dong. Jangan langsung loncat. Karena begitu besar kasih karunia Allah, Dia karuniakan anaknya sehingga Ia mengaruniakan si Yesus ini dianugerahkan. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Percaya Yesus kan, bukan percaya ke pastor dan pendeta. Iya. Ah, kalau Yesus yang dipercaya, Dia melakukan segala mukjizatnya itu sebagai bukti ketuhanan atau bukti kerasulan? Siapa? Bom. Yesus, Edi, jangan ngetik doang di bawah, naik. Ah? Sebagai Ketuhanan. Yohanes 5:36, abang lembutkan hatimu bang. Percuma kita sesaman. Kalau abang ini banyak sudah orang Kristen mati duluan, belum ada Bang Suma hidup. Nyesal dia. Kenapa aku nggak hidup di zaman Bang Suma ya? Seandainya aku hidup di zaman Bang Suma, aku pasti dapat pencerahan yang aku diberikan di sekolah minggu di gereja. Sekarang Bang Suma hidup di saat aku nggak ada. Ada yang hidup bersama dengan Bang Suma malah tidak memanfaatkan momentum yang baik ini. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat, semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Ayo bang, Yesus mengaku utusan Bapa. Kesaksiannya dia utusan Bapa. Kenapa malah dituhankan? Malah dianggap dia Tuhan. Dia datang untuk membuktikan kerasulan, tapi abang bilang untuk membuktikan ketuhanan. Inilah bukti. Ketika ia datang menjadi hakim, bibir anda akan dipijak-pijak sama Yesus, diremas-remas sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kau pembuat kejahatan. Halo saudara Devon. Halo.
Halo. Halo Devon. Devon. Saudara Devon. Saudara Devon pemakan abon-abon biawak bicara bang. Halo. Oke, abangnya minta diblokir. Mana bisa menjadi gila. Hei, Kenapa? apa kau ini? Udah kemana dia? Hei, Kenapa enggak ada? Mau dibuat tak bosan kau? IFC. Hah? Ah, diblokir aja dia nih. Bicara sendiri udah mulai gila. Bluetoothnya mana aja? Udah gila dia bang. Gila. Gila dia. Ayo. Sudah 4 jam di atas. Ayo. Ya, tetap layar ya, tetap layar, ditambah bunga mawar ya. Diam. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Sebentar lagi udah nyampe 80, 81 udah nyampe ya berapa? Nanti ini bang apa ini? Bang Juma ini. Saya tulis apa gitu. Ayo, Yesus hakim adil, ayo. Mana ini penggawanya ini semua ini, naik sini. Abang masih ngajar masalah di sekolah materi kristologi masih? 8 jam bang, 8 jam. Banyak kali. Apanya itu diajarkan? Karena kepala sekolah itu 16 jam ditambah 8 jam itu apa? Karena tuntutan sertifikasi bang. Karena tuntutan sertifikasi jadi harus banyak. mencapai 24 jam seperti itu bang. Banyak duit. Abang di SMP, kepala sekolah di SMP atau SD? TK? SD bang, SD bang. Oh, Iya. sekolah SD negeri. Negeri, nggak ada. Mati anak-anak dibuat ini. Kepala sekolahnya begini. Cabut semua anak-anaknya ibu-ibu, anaknya bapak-bapak, cabut anak dari sekolahnya bapak ini. Dan sekolah di sana. Halo bang. Ya halo. Halo. Saya Spiderman bang. Spiderman saya. Iya tahu. Dari wajahnya kelihatan kayak gomlo. Oke, Ya, gimana? 115 bang, udah 115 apanya itu bunga mawarnya itu luar biasa itu kawan-kawan kita ya. Oh kodong. Masuk kita kembali ke apa yang menjadi judul abang tadi bang. Dalam Yohanes 8 ayat 15 Yohanes 8 ayat 15 sampai 16 itu Yesus merespon ya perdebatan sengit dengan orang-orang Farisi di Bait Allah. Itu ini yang terjadi dan selama hari raya Pondok Daun. Terjadi ini yang abang sampaikan ini. Iya. Jadi mereka menghakimi Yesus secara lahiriah dan manusia sama kayak Bang Juma gitu. Kenapa Yesus yang dihakimi? Yesus nanti jadi hakim. Mereka itu pada waktu zaman dahulu itu mereka itu orang Farisi menghakimi Yesus seperti itu. Datang kedua kalinya Yesus jadi hakim, itu yang dibahas. Iya, tapi itulah sebelum Yesus mengucapkan itu, Yesus dihakimi para ahli Farisi seperti itu. Abang juga sekarang sedang menghakimi Yesus kok. Saya bukan, saya nggak sadar abangku ini. Yesus itu Anda hakimi sebagai Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Dia wakil Tuhan, utusan Tuhan. Anda hakimi dia. Sementara Yesus menegaskan bahwa penghakimannya benar karena ia bersatu dengan Bapa dan yang mengutusnya. Untuk itulah, kalau penghakiman Yesus itu benar, saudara-saudara Kristen kami, penyembah Yesus itu nanti upahnya apa? Karena menyembah Yesus sebagai hakim adil. Kemana perginya orang-orang yang menuhankan dirinya di hadapan Bapa?
Kalau itu Bang Juma itu udah kembali ada itu yang artinya umat itu yang mana yang kudus bagi Tuhan itu udah kita bukan kita yang memilihnya itu inilah Tuhan yang kudus. Masalah generasi. Artinya melihat kan gitu, melihat bagaimana keyakinan seseorang itu terhadap dia kan gitu, seperti itu Bang Juma. Cocok lah itu iman saudara ini dan iman saya di masa penghakiman nanti dari Yesus sebagai hakim itu kita kemana berdasarkan dengan apa yang menjadi pengajarannya. Karena akan menjadi hakim nanti adalah ajaran dia ketika ia masih bersama dengan kaumnya Bani Israel. Yohanes 12 dari 44 sampai nomor 50. Jadi Yesus itu tidak menjadi hakim sesuai dengan materi-materi gereja, materi-materi kekristenan. Yesus menjadi hakim sesuai dengan materi Bapa yang diberikan kepada Yesus selama dia penginjilan kurang lebih 3 tahun. Nah, Islam lolos di situ, Kristen yang dibakar bulu anusnya. Itu boleh-boleh saja, itu kan menurut pendapat abang. Pasti yang abang selamatkan adalah para ya kaum abang seperti itu. Baca Yohanes 12 44 sampai 50 boleh? Yohanes berapa dia? 12 nomor 44 sampai 50. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Iya. Oke. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia. Sedangkan melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang dalam dunia sebagai terang. Orang yang percaya kepadaku janganlah tinggal di dalam kegelapan. Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Rangga naik. Kita blokir dulu ini. kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Blokir. Oh, mampus. aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu Rangga. Bantu Jadi kepala apa sekolah yang Rangga. akan aku menyampaikan sebagaimana yang diperkenankan oleh Bapak kepadaku. Jadi yang dituntut Bang Juma adalah perbuatan kita juga dituntut juga di sini. Yang berbuat perbuatan kita yaitu berbuat tentang apa yang sudah difirmankan oleh itu sendiri. Apa yang difirmankan oleh Yesus itu sendiri. diputar lagi. Kodok. Menderita. Perhatikan dulu pada ayat 47. 47. Apa katanya? Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, mendengar memainkan telinga mendengar dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus tidak menjadi hakim. Aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak menjadi hakimnya.
Aduh, parah ini, parah. Iya, cepat layar kembali, cepat layar kembali. Cepat layar. Yesus tidak menjadi hakim. Aduh, parah, parah. Cuma karena Bang Juma udah apa dia apa namanya itu teh? udah luar biasa Bang Juma ini ketawanya. Astagfirullahaladzim. Oh, panggil pendeta pastor yang lebih senior, kepala sekolah. Yang muda ada Bisu Eko. Kasih mawar beliau, kasih buatan, napas buatan sama kepala sekolah kita. Silakan, kasih mawar teman-teman, kasih mawar, kasihani beliau, kepala sekolah kita. Jangan ke saya mawarnya, ke bapak kepala sekolah kita. Dia mendidik anak-anak untuk mengatakan bahwa Yesus tidak menjadi hakim. Astagfirullahaladzim. Yesus tidak menjadi hakim ternyata. Ya Allah ya Karim. Tidak melakukan perkataannya Bang Juma. Perkataan yang didengar dari Bapak. dari Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dia sang Bapa. Oke? Adakah Bapak berfirman pergilah ke gereja? Adakah Bapak berfirman sembahlah Yesus? Adakah Bapak berfirman ibadahlah minggu? Ada enggak Bapak berfirman percayalah ke pendeta pastor? Ada enggak Bapak berfirman kemudian percaya kepada Paulus? Buku Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang dan semuanya. Ada enggak? Sebab penghakiman Yesus itu berdasarkan firman Bapa, bukan perkataan dia. Masolang saudara Kristen ini, masolang, hancur. Ya Allah ya Karim. Kenapa ke saya mawarnya? Kepala sekolah kita yang butuh mawar. Jangan bilang-bilang seperti itu Bang. Jangan bilang-bilang katanya, jangan bilang-bilang. Ayo teman-teman Napi, naik dulu bawa oksigen. Iya, Aku mau sholat dulu. Satu apa teh Bang? 1 M ya, mencapai 1 M dulu. Aduh. Aduh. Kasih mawar beliau. Kasihan beliau kepala sekolah kita ini. Jangan ke saya mawarnya. Jangan ke saya. Ini omnya Dinda Nora ini. Biar bagaimanapun dia ada hubungan darah. Sepupu 2 kali apa 3 kali ya mereka ini. Ya, keluarga besar, keluarga dekatnya Dinda Nora. Tapi jangan bilang-bilang. Kita aja yang tahu. Ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda saya ibadah dulu ya. 2 kali tidak ada Bang. Apa? Itu 2 kali katanya. Aku ibadah dulu ya. Sholat dulu aku ya. Asar sebentar aja kok. Ada akhir segini. Cuma Ya. Jangan kami ibadah, ibadah kami. Iya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhi, anak istirahat dulu, ibadah dulu sebentar. Lanjut aja dulu sama kawan kita. Ya Pak De, lanjut dulu bentar Pak De, sedikit dulu. Kan Pak De kan mau mengumumkan yang itu ya. Iyalah, enggak. Nah, oke, Teman-teman Saya jangan mute dulu. kemana-mana ya. Saya sebentar aja ibadahnya. Siap. Oke, siap. Ya saudaraku sekalian, sebagaimana biasa setiap saya naik ke Komal, insya Allah saya selalu mengajak saudaraku sekalian untuk berpartisipasi terhadap pembangunan sekolah apologet yang insya Allah akan kita laksanakan. Peletakan batu pertamanya itu di Bolangi waktu milad api yang ketiga. Nanti insya Allah yang akan ngangkat batunya itu seperti yang kita rencanakan itu Kak Nora ya, karena dia yang badannya paling besar, insya Allah ngangkat batu besar kuat dia kan. Nah dari itu saudaraku sekalian, bagi anda yang ada saya karena memang spesialis untuk ngumpulin koin ya. Nah dari koin itu nanti kita saya transfer ke Bank BTN miliknya Mualaf Center Indonesia.
Berapapun yang saya dapat, seluruhnya saya sumbangkan untuk pembangunan itu. Nah, alhamdulillah sudah berjalan beberapa hari ini, sekitar hampir 2 minggu, itu kurang lebih terkumpul sekitar 2 juta lebih ya, alhamdulillah. Itu dari 1 koin, 1 mawar, 2 mawar, semua berkat partisipasi saudaraku sekalian. Dan ini akan terus saya lakukan sampai pembangunannya selesai. Jadi seluruh pendapatan yang saya dapat dari TikTok, seluruhnya saya alokasikan untuk pembangunan Sekolah Apologet Islam Indonesia. Nah, selain itu, saya juga menghimbau kepada saudara-saudaraku sekalian, karena waktunya ini sudah mepet ya, juga perlu biaya yang sangat besar di situ. Tanpa peran serta saudaraku sekalian, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya api ini tetap eksis, mohon dukungannya ya. Mohon dukungannya, kecuali kalau Anda menginginkan api nggak usah ada lagi lah, nah, itu nggak perlu didukung. Tapi selagi Anda peduli dengan umat, peduli dengan agama, silahkan didukung api. Ya, bentuk keeksistensiannya api itu ya itu nanti milad api yang ketiga. Di situ nanti akan diuraikan, akan dijabarkan apa-apa yang telah dilakukan oleh api, ya, prestasi apa yang sudah dicapai selama 1 tahun ini. Nah, kan gitu. Insya Allah api adalah yayasan yang amanah, dan alhamdulillah sampai 3 tahun api berjalan ini belum ada desas-desus orang api makan duit kas api, itu belum ada. Alhamdulillah kita amanah ya, amanah, karena untuk bisa mengeluarkan uang yang ada di dalam rekening api itu sangat susah, perlu persetujuan 3 orang. Nah, kan gitu tuh, jadi mustahil itu bisa dikorupsi saudaraku sekalian. Nah, maka dari itu saya sangat menghimbau kepada saudaraku yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung milad api, silahkan ditransfer ke Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan nomor rekening 75 kali 51770. Saya ulang lagi ya, 75 kali 51770. Nah, jadi jangan bosan-bosan saudaraku sekalian ya, bentar-bentar kok open donasi. Baru saja kita open donasi untuk masjid, ini ada open donasi untuk pembangunan sekolah. Belum selesai ada open donasi untuk kegiatan milad api. Ini api kok donasi terus sih? Ya namanya kita berjuang kawan. Ya perjuangan itu selain butuh tenaga juga butuh biaya. Itulah perjuangan. Ya tanpa adanya biaya perjuangan tidak jalan. Makanya dulu Rasulullah itu ketika berdakwah itu dari istrinya yang seorang saudagar ya sampai habis hartanya untuk perjuangan ini. Ya sampai Siti Khadijah itu menangis. Rasulullah heran lalu bertanya, "Ya Khadijah, apakah kamu menyesal hartamu habis untuk perjuangan ini, untuk dakwah ini?" "Tidak ya Rasulullah, justru saya bersedih, apalagi yang bisa saya sumbangkan untuk agama ini. Sekiranya tulang-tulangku dibutuhkan untuk menjadi jembatan dakwah, saya rela tulang-tulangku dijadikan jembatan." Sampai seperti itu perjuangan Rasulullah itu ya, dan istrinya Khadijah itu. Nah kita tentu ingin berbuat banyak untuk agama ini. Apa yang kita mampu, mari kita berbuat untuk agama sesuai dengan kemampuan kita, tentunya seperti itu. Ya, alhamdulillah saudaraku, Anda masih mengamanahkan ya, masih percaya kepada api sampai saat ini. Alhamdulillah, karena insya Allah orang-orang yang ada di dalam api adalah orang-orang yang amanah ya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang tidak pernah mencari keuntungan dari api, orang-orang yang tidak pernah mencari keuntungan dari agama. Kalau perlu kita berkorban untuk agama. Demikian Kak Nora, terima kasih.
Sama-sama Pak Oh, De. minta diulang nomor rekeningnya katanya. Yang untuk api ya itu 7 kali 51770. Nah, yang untuk pembangunan sekolah apologet 4013 terus 000 17 Nah, itu yang untuk PTN, yang untuk pembangunan sekolah. Nah, silahkan Anda tinggal pilih mau mendukung yang mana dulu nih, karena mungkin keuangannya masih ngepres misalnya kan. Aku dukung yang apologet dulu lah, sekolah apologet boleh. Itu nomornya ada di 4013 000 17 Kalau yang ingin mendukung gerakan Milad Api sebagai bentuk kemenangan umat Islam, itu di 75 kali 51770. Nah, begitu. Ya, Kak Norah, monggo Kak Norah. Disambut dulu ini Pak Kepala Sekolah ini. Apa? Dia tuh cari itu cari koin. Orang cari koin. Cari koin. Aduh, Bang. Cari koin. Bahaya, Bang. Bahaya, Bang. Makanya itu sebenarnya sebagai pembelajaran buat Kristen ya. Coba. Ada Kristen-Kristen itu kenapa nyaman di room Islam? Karena melihat saudara Muslim ini mau berbagi gitu loh. Benar nggak Pak De? Betul. Mau berbagi lah Kristen. Kentut. Mati-matian pun kau di atas sini menghujat. Mereka cuma tapping doang. Ya karena gini Kak, di Islam itu kan banyak ayat ya yang menyuruh kita itu untuk menjadi dermawan gitu kan. Contohnya gini, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa itu pendusta agama? Ya Bang Asri. Selamat sore. Assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Ya, saya tadi nyimak dari tadi karena ini kan ada apa ya? Istilahnya diminta untuk bantu ya. Karena sehingga di sini. Bang, saya perkenalkan nama Asri, saya dari Maluku Utara, Bang. Ibu Nora. Masya Allah. Maluku Utara. Jadi saya minta nomor rekening tadi. Apakah ini jelas ya? Jelas Bang? Apakah nomor rekeningnya jelas ya? Iya. Nomor rekening yang mana ini? Yang untuk pembangunan sekolah? 7 ya, pembangunan sekolah, Bang. Oh, itu di 75 kali 51. Oh, itu Bang, itu yang untuk milad Bang. Yang ini ada di bawah ini ditulis 4013 tuh. Itu yang untuk pembangunan sekolah itu Bang. Oh. 4013 0017 173 ya? Iya, betul. Iya. BTN. BTN Mualaf Center Makassar Indonesia. Apa Mualaf Center? Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu untuk pembangunan sekolah. Jadi memang di waktu dekat ini kita memang butuh donasi ya. Tunggu Bang, aku catat dulu ya. Iya Bang. Masya Allah. 401300 17173. Ya Allah Ya, Pak De nggak di sana nggak di sini ngantuk juga Pak De. Jangan tahu. Tadi udah ngantuk-ngantuk nggak tega ketinggal lah. Oke, Pak Ustadz, makasih. Oh iya Bang, Masya Allah. Semoga berjuang terus ya, Masya Allah. Terima kasih atas dukungannya Bang. Tanpa dukungan saudaraku sekalian, kita nggak bisa apa-apa Bang. Ya paling bisanya cuma kowar-kowar gini lah kalau nggak ada dukungan. Mau ngapain coba? Ya kan, mau bangun masjid, orang nggak ada dukungan, apa yang mau dijalankan? Ya, maksudnya begini. Nggak mungkin gitu loh. Jadi kita ini ya, mari bersatu padu. Karena di dalam diri setiap muslim itu ada kewajiban ya. Ada kewajiban
untuk mengabdikan diri kita. Jadi harus sinkron antara ikrar kita ketika kita sholat itu, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya sampai keningnya itu ngetok hitam, tapi pelitnya naudzubillahi min dzalik. Nah, itu percuma kalau sholat seperti itu, nggak ada gunanya itu. Makanya fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang yang seperti apa itu? Orang yang tidak peduli, orang yang tidak peduli kanan kirinya, ya kan? Makanya diawali dengan ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang enggan, ya, pelit memberi makan anak-anak yatim, ya. Wala tu'amil miskin. Nah, itu dia. Nggak peduli dengan orang miskin. Kau mau makan atau tidak, ora urus, katanya kan. Padahal kata Nabi, sungguh bukan umatku, kata Rasulullah itu, ketika dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. Dia bukan umatku, kata Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu betul-betul menganjurkan umatnya itu adalah orang-orang yang peduli terhadap sesamanya. Ya kan? Rasulullah seperti itu, bukan umatku. Kalau kamu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetanggamu lapar. Nah, itu dia, Masya Allah. Ya, mari kita berjuang bersama-sama, ya, insya Allah kita amanah. Kasih dong Bali dulu. Iya, Bang Asri. Oke, gitu ya, Bang. Kan orang ngomong lah biar nggak ngantuk. Ya. Bang Asrinya ngomong. Aku nggak tahu bagaimana caranya, Pak De. Astagfirullah. Berat kali mata aku, bener ya. Minum kopi. Udah datang belum pesanannya dari Bang Julius? Belum, lama kali pun. Mana itu? Udah lama. Entah kenapa ya. Gara-gara bencana itu juga mungkin ya. Ustadz Sugi sambil kami mendengar ceramahnya, aku juga sambil ngopi nih, Bang. Orang belum ceramah kok dibilang ceramah. Ceramah dibilang. Itu bukan ceramah sih. Kalau ceramah itu ustadz, aku bukan ustadz. Saya hanya memotivasi saja apa yang saya ketahui. Betapa pentingnya kita itu bersedekah. Karena setiap kita itu disuruh bersedekah pasti diiringi dengan sholat. Ya, antara sholat dan sedekah itu derajatnya sama itu. Misalnya contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Kayak gitu, kawan-kawan. Nah, ini saya ketemu surah Al-Munafikun ya. Surah Al-Munafikun di ayat berapa kemarin tuh? 40 atau 140 itu. Ini menceritakan bagaimana orang-orang ya yang sudah meninggal itu ingin dihidupkan lagi ya supaya bisa bersedekah. Mau tengok tuh di surah Al-Munafikun, coba saya baca ya. Al-Munafikun. Nah, ini dia. Al-Munafikun ayat 40. Kalau ada hotel naik kan Nora? Gak ada. Nggak ada ya? Berakhir mataku. Makan rujak nggak ada di sini rujak. Aku sedih sebenarnya, aku tutup tuh tadi karena udah ngantuk. Jadi kan aku bilang ayo ke rumah Bang Zuma. Jadi mau aku istirahat sambil mendengarkan Bang Zuma. Rupanya ayo teman-teman api silakan naik. Saya cek siapa di bawah ya kan nggak ada. Naiklah. Rupanya Oten juga nggak ada naik. Mana Al-Munafikun kemarin ya? Aduh, ya Allah. Oh, makan dulu. Janganlah kalian suruh aku bengkak, Lebih gede aku daripada Pak De loh. Biar tahu kalian. Iya. Kalian nggak tahu ya? Tahu lah. Kalau orang yang pernah jumpa aku di Milad. Minum kopi. Aku nggak peminum kopi.
Abang, apa minum kopi aku? Kalau minum kopi aku langsung gembung perutku. Jawabnya Pak De, iya. Iya. Memang Memang betul. iya. Makanya tadi saya bilang nanti milad api waktu peletaan batu pertama itu Kak Nora nanti yang apa angkat batunya, kan saya bilang gitu tuh. Makanya kalau bisa syukur-syukur ada netizen ya kan, ada netizen yang mau ngongkosin Kak Nora kan keren. Karena kalau nggak ada Kak Nora nggak ada yang kuat ngangkat batu itu, gimana coba? Enggak lah. Masa aku yang bawa batu? Aku nanti bagian peletakan batu yang terakhirnya. Mentang-mentang gede disuruh bawa batu. Iya bunda. Iya, kalau dipikir perempuan yang gede siapa lagi coba? Si Sri, dia gemuk tapi tidak tinggi, iya kan si Sri? Bunda Rama udah ketuaan nggak kuat ngangkat ya kalau Bunda Rama, jangan. Oh Mama kata Pak De. Oh Mama kata Bunda Rama. Mama ini. Jangan pakai Bunda Rama. Aduh. Dan Nora atau Pak Ustadz nanti saya DM. Ya, silakan di Pak De Sugi aja pun nggak apa-apa. Pak De Sugi aja pun nggak apa-apa. Salam dari Kota Palu. Ya, Kota Palu, Masya Allah. Munafi. Untung nggak dengar Bunda Rahma. Kalau Bunda Nora kan lebar. Ih, janganlah terlalu kayak gitu. Nggak lebar kali lah aku. Tapi Pak De. Ada aku mau cerita ya. Waktu naik pesawat apa aku ya, yang ke milad terakhir ini kalau nggak salah mau pulang aku entah naik pesawat apa itu aku, kan aku ketinggalan pesawat 2 kali Pak De, ya kan, ketinggalan pesawat aku 2 kali Pak De, membayar ongkos aku jadi pengganti 2 kali itu. Nah. Apa Pak De, kan pasang safety beltnya ya kan. Iya, Sabuk pengamannya itu. Tahu Pak De, aku udah panjangkan sampai mentok. Masih kurang panjang. Kurang panjang. Kali aku Pak De. Karena diperiksa sama pramugarinya kan. Mau tidak mau termasuk ketempel aja. Allah. Ku tandai pesawatnya. Aku pesan pesawat tidak mau lagi yang ini. Safety sampai ku di sebelahku kurus. Dia sudah pasang. Aku udah ku tarik. Aduh, udah ku perbaiki biar agak ku kuruskan sedikit ya kan. Gak bisa juga Pak De, ya Allah malu kali aku. Ku pasang aja lah kayak begini. Diamlah aku situ. Ditengoklah sama pramugari sambil ngecek sama dia ya kan. Iya. Kemarin itu yang berangkat Pak De, ku paksakan sesak napas aku. Itu kok sampai ketinggalan pesawat tuh gimana ceritanya itu? Itu gara-gara satu memang apa? Itu loh, akhirnya kami kan ketemuan juga itu. Oh iya. Pak Wiro. Pak Wiro bilang biar aku yang antar ke bandara. Rupanya Pak Wironya ada kerja. Oh. Jadi dia terlambat jemput. Sampai di sana sudah nggak ada lagi. Tinggal 5 menit lagi. Mana terkejar Pak De? Kalau tinggal 5 menit. Aku aja masih di pintu bandara. Kalau Udahlah, Pak. saya ini sih ketiduran panggilan terakhir itu untung saya bangun. itu ketiduran. Berarti 2 kali. 2 kali itu yang pertama sama kedua atau yang kedua aja? Apanya? Itu ketinggalan pesawat 2 kali katanya. 2 kali. Iya pas waktu pulang kemarin. Hah? Pulang kemarin tuh sampai 2 kali? Bukan, milad pertama. Oh. Kalau 2 milad kali pertama itu kan bukan ketinggalan karena memang ada acara jadi dibatalin, enggak? Tidak, milad pertama. Kalau yang kedua ini saya diantar sama si Indah. Indah yang dari Api Jabo. Iya. Cuman itu saja, safety beltnya kesel aku loh. Ini aku tengok, perasaan kayaknya sama panjang deh safety beltnya.
Tapi kok kayak begini sempitnya. Nggak mau masuk Pak De. Nggak mau sampai ku tarik-tarik, nggak mau betul. Wih, ini aduh. Entah badanku yang besar, entah septibelnya yang kecil. Kayaknya yang pendeknya itu Pak De. Saya jarang saya pakai itu. Hah? Jarang saya pakai. Iya, bukan lagian begini ya. Septibel itu tidak boleh terlalu pendek loh. Bagaimana memang, tengok orang bule-bule itu kan besar badannya. Iya. Iya kan? Besar badannya. Emang bebe berapa, Bun? Jangan tanya bebenya. Jangan. Bawa tali, Bun. Itu kata Kak Ati 150 katanya tuh. Enggak, Mpo Ate ngawur. Aku 150. Enggak, Kak 100 Ati ikut ya, datang ya ke Makassar nanti ya, Kak Ati ya. Datang ya. Ini dari Jawa ini banyak yang datang nggak nih nanti dari Jawa Itulah, Barat? nggak tahu juga ya. 95,5. BB aku memang nggak sampai 100 ya. BB aku 99,99. Ongkir mahal katanya Kak Ati. Iya. Tapi kalau dari Jakarta udah enak lah, Mpo. Udah enak lah, cuma 1,6. 1,5. Kalau dari Rio ini, 2 kali kita pergi 8 juta itu. Mahal. Si Korea sudah berangkat kan? Belum lah. Udah Ini katanya. masih apa? Perjalanan ke Cirebon mau bikinkan sumur untuk masjid. Si Kores. Kores, Bang Andi, terus siapa aja, Kian Santang. Alhamdulillah, Hafiz selalu ada kegiatan untuk umat. Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan jadilah ya kegiatan itu, diskusi offline itu. Saya itu Faruk ya Pak De ya, offline di Kan Jakarta. orang mau debat offline. Iya, kata si Jul kan, Oh, mantap lah. saya itu Faruk. Tapi mudah-mudahan lawan diskusinya jangan yang tua kayak Pak Buas. Janganlah, nanti jantungan mereka nengok kami. Iyalah, bahaya itu. Yang mudah-mudahan Sama kayak kemarin kan, saya ngomong sama Natalia gitu juga. Kalau saya mau diundang, janganlah lawan Budi Asali, mati jantungan nanti kebuat, saya bilang gitu. Bahaya. Saya orangnya nggak bisa ini, nggak bisa apa ya, nggak keras itu nggak bisa, memang ya memang harus begitu. Bukan berarti menghujat ya, bukan berarti Iya. nggak sopan juga. bedakan kita yang Beda. Memang Ya, bedakan tipe-tipe yang keras kita ini. Enggak. Tanya nanti ayatnya mana, Pak? Kau taruh mana ayatnya mana? Aku tekan terus apa nggak jantungan nanti? Iya, itulah. Ya, mari kita lihat di Yohanes 1 nomor 1 itu. Langsung kita bilang, jadi firman itu adalah Tuhan, Pak. Jadi kalau firman jadi anjing bagaimana? Enggak. Langsung dia bilang sama moderator, moderator berhenti dulu. Saya mau pulang saja. Nggak jadi. Kan kayak gitu. Makanya saya bilang sama si Jul, yang muda-muda lah Jul. Kak cari karena yang muda. Iya. Aku pernah anu Kak Nora di counter counter lah anu pulsa kan, orang jual pulsa. Nah tadinya aku diem aja, yang punya counter ini mancing-mancing dia kan, mancing-mancing nanya Kristen. Nah udah kepancing diserahkan ke saya, ya udah diskusi lah kita legar biasa gitu kan, sampai orang-orang pada datang pada ngerumunin. Iya, nggak ada. Iya, sampai ngerumunin itu, mungkin ada apa gitu kan. Ya, sampai ngerumunin orang-orang itu. Anu debat di counter itu. Tapi ya tetap kita bukan hujat-hujatan, jadi nggak ada orang tersinggung sih, tetap biasa gitu. Tapi karena suara itu keras gitu kan, ya udah pada datang orang itu pada dengerin. Pernah itu sampai kayak gitu tuh. Izin pamit dulu azan asar. Oke Bunda Emira, ya Oh, siap. ya. Jabodetabek sudah masuk memang ya wilayah Ini Jabo. masih berapa ya? 45 menit lagi ya? Setengah jam lagi kalau di sini setengah jam. iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, salam kenal Bunda Nora sama Pak Ustadz. Saya dari Sumatera, Pak Ustadz. Ya, salam kenal Bang. Sama kita orang Sumatera kita ini ah. Oke, siap. Nah, Sumatera mana Bang? Sumatera Selatan, Palembang, Abang. Oh, saya di Riau Bang. 24 jam lagi nyampe tempat saya itu. Ini moderator Ya. kok jahil kali tangannya ya. Siapa kira-kira moderatornya ya? Oke, buat Bunda Nora sehat selalu, buat Pak Ustadz juga sehat selalu, banyak rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang pastinya ya Bunda ya. Ya, siap. Saya cari moderatornya nih, siapa nih? Kalau nggak ada namanya berarti Bang Jibril. Saya ini di mute ya. Ah, kampret juga nih. Aku ngomong dari Siapa tadi ini? mute. Moderatornya siapa? Moderator kan? Ah, parah ini. Orang saya nggak ada nge-mute kok tiba-tiba mute. Parah ini. Nih. Nggak, saya lihat dulu ya, siapa nih ya? Iya Bang, saya juga di Riau Bang ya. Saya tinggal di Oke, Riau. siap. Janganlah dipanggil Ustadz Bang, Pak D aja Pak D. Ah. Oh iya, oke Ya. siap Pak. Tapi kalau Bang Juma manggil saya Pak D, ngamuk saya. Oh, nggak bisa, nggak boleh manggil saya Pak D, Bang Juma itu. Khusus Bang Juma nggak boleh manggil saya Pak D. Karena kita udah punya panggilan khusus dari sejak zaman Facebook ya. Kok tiba-tiba sekarang mau manggil Pak D, enak aja. Mana bisa begitu? Ikut-ikutan nggak Nora Bang Juma mau manggil saya Pak D sembarangan? Oh, jangan. Nah, nggak boleh. Kita udah punya panggilan khusus dari sejak zaman Facebook, kok sekarang mau berubah, enak aja. Mana? Ya jadi gini loh Pak Dea sama Bunda Nora ya, saya kan Islam gitu, asli Islam kan, 100% Islam. Ya, nah jadi saya kan mau bertanya lah, karena saya kan belum terlalu paham gitu sama tentang surat Yasin itu gitu kan, sama Pak Dea sama Bunda Nora kan. Nah saya ingin bertanya, itu kalau itu kan setiap orang. Moderator iseng banget deh. Ya, lanjut. Setiap orang itu ya membaca surat Yasin itu kan tak menarik tahlil itu ya Bun ya, itu kan ada kan ketika bacaan apa itu ada yang bacaan Allahumma sholli abdullah sholah. Jadi kan pas saya dengar itu Oh Bun. Yasin Bang, itu kan sholawat Bang, bukan Yasin. Iya salawat, maksud saya gini loh, ini kan narik tahlil loh Bang ya, narik tahlil itu kan, bacaan tahlil kan. Nah ketika saya dengar kalau di dalam surat Yasin itu, di dalam tahlil itu Bang, itu saya lihat jelas di sana kalimatika Bang, nggak ada matika wamida Bang. Jadi kenapa istilahnya tadi dirubah-rubah gitu Bang? Nah jadi yang benar yang tahu, mana Bang, saya nggak pernah dengar, orang Bang. banyak itu yang benar apa yang di dalam Yasin itu yang benar Bang? Itu yang jadi pertanyaan saya gitu. Aku nggak pernah dengar itu Bang. Yang setahu saya kan misalnya setelah apa itu kan Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Baru sholawat kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan itu Bang. Terus itu yang mana ini? Allahumma sholli Abdullah sholati ala sadihi makhlukatika nuril huda bukan itu Bang, itu kan tarian tahlil kan. Nah itu kan ada, dia itu sudah tarik bacaan ini Bang, Abdullah sikri pa'lam anahula ilaha illahullah. Nah sudah itu kan ada Allahumma sholli Abdullah sholati ala as'adi maluko. Enggak dengar Bang, saya enggak tahu itu Bang. Itu kan ada itu Bang, di dalam Yasin kan ada itu Bang. Nah jadi kan sedangkan saya nggak pernah dengar saya Bang. Jadi kalau gitu. Kalau dimintain pendapat seperti itu saya nggak ngerti Bang, karena saya nggak pernah dengar. Beda mungkin cara tahlil di tempat Anda dengan di tempat kita. Nah, ya mungkin begitu. Iya mungkin beda. Saya nggak bisa komentar. Oke ya Jadi Bang. justru itulah mungkin saya tahu kan, mungkin saya kira Bunda Nora kan ngerti gitu, makanya saya ingin bertanya yang benar itu yang mana Jadi sebenarnya begini, gitu. tidak semua orang agama Islam itu menjalankan yang namanya tahlilan. Ada yang menjalankan tahlilan, ada yang berbeda-beda setiap tempat, begitu loh Bang. Oh iya siap. Nggak tahu Bang, kita nggak seperti itu sih. Ya misalnya habis apa namanya tahlil la ilaha illallah itu ya sholawat itu aja, sholawat ya biasa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Nah, kayak gitu sih, nggak denger yang berapa itu kan misalnya Allahumma sholli Abdullah sholati ala sadihi mahlukatika nuril hudabadi duja Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kulamata karokata kiruna wa gofal angtikrikal gofilun. Nah, kayak gitu saya ngerti, tapi yang dibaca tadi saya nggak ngerti itu. Makanya saya bilang, waktu kakak saya meninggal tuh nggak ada tahlilan. Tapi waktu bapak saya meninggal baru diadakan tahlilan. Itu pun karena adik saya. Kalau tidak ya kami juga tidak akan ada tahlilan gitu loh. Ya tujuan tahlilan kan itu untuk membacakan doa-doa, ayat-ayat untuk diberikan kepada apa yang meninggal. Itu saja, udah. Terus saya yang banyak sih, Bang, Kak Nora, kalau kayak gitu kan hanya masalah receh, bukan masalah pokok di dalam Islam. Iya, kan tidak wajib itu. Andai kan terjadi perbedaan ya nggak ada masalah itu. Oh ini yang Lagian pakai ini masuk surga lebih dulu, yang nggak pakai masuk surga belakangan, nggak ada kayak gitu. Itu saya bilang. Lagian tidak wajib namanya tahlilan tuh. Nggak kalian buat nggak masalah, nggak dosa. Intinya poinnya kalian yang ditinggalkan si mayit, anaknya kah, istrinya kah, atau apanya, doakan si mayit. Itu aja. Ini kadang gini Kak Nora, ya orang tuanya manggil tetangganya untuk yasinan, ya kan. Anaknya entah kemana-mana asik main game. Itu ini satu. kan kacau kan. Padahal yang diterima itu doa anak soleh. Yang tidak putus kan? Iya, ini ndak tetangga dikumpulin, anaknya sibuk main game. Percuma dijalankan itu. Seharusnya anaknya juga ikut serta. Bukan kita melarang orang tahlilan ya. Bukan. Iya. Nah, tapi seharusnya yang berdoa itu anaknya. Ini ndak sibuk main game kemana-mana. Tetangganya yang turun doain, nggak diterima lah kayak gitu, gimana? Yang kedua itu Pak D, suatu kebiasaan jadi merupakan adat, ini maaf ya, yang dimana mereka itu, yang si alim mayit itu, menyediakan makanan. Kebiasaan itu, memaksa keadaan. Paham ya Pak D? Paham kan maksud saya? Paham, tapi nggak usah terlalu, nggak usah terlalu dibahas, itu nanti malah kemana-mana. Iya, maksudnya kalau memang mau kumpulkan orang, adakan zikir-zikir, bacakan ayat-ayat Al-Quran, silakan. Tapi jangan memaksakan keadaan. Dipaksakan betul, harus nyediakan ini, nyediakan itu, janganlah. Gitu loh. Ya, Mama Indah. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang mau disampaikan, silakan. Saya mau minta pendapat atau solusi gitu Bunda sama Ustadz. Gini, saya punya suami itu mu'alaf, tapi sekitar sudah 20 tahun yang lalu mu'alafnya. Dulu sering banget sholat, kalau kemana-mana pun udah waktunya sholat, berhenti ke masjid sholat gitu Bunda sama Ustadz. Terus untuk sekarang ini udah lumayan lama nggak pernah mau sholat, diajak pun susah. Terus siapa yang nggak mau sholat? Suaminya? Iya, suami. Dia mau alaf sudah 20 tahun lebih. Dulu rajin banget, kemana-mana pun dia mau, kalau waktunya sholat berhenti ke masjid untuk sholat kayak itu. Sekarang ini sudah susah sekali untuk diajak sholat itu. Terus pengen solusinya gimana, caranya gitu Ustaz Sugi sama Bunda Nora. Alasan dia nggak sholat kenapa? Nggak tahu, susah sekali diajak. Pasti mak kalau habis pulang kerja pun mainnya ngegame aja kayak gitu. Ya itu karena adanya pergaulan itu tadi. Kata Rasulullah itu kan agama seseorang itu tergantung pergaulannya. Nah, mungkin selama ini jarang mendatangi pengajian, jarang mendatangi majelis-majelis taklim, kumpulannya orang-orang yang suka nge-game, orang yang nggak peduli agama. Lambat laun ya seperti itu jadinya. Nah caranya bagaimana ya? Caranya coba dinasehati baik-baik, diajak ngumpul ke orang-orang yang soleh, ya seperti itu. Tapi kalaupun dia nggak mau itu, ingat ya, perempuan itu tidak bertanggung jawab atas suami. Suami yang bertanggung jawab atas istri.
suamimu nggak sholat, mau ngapa, kamu nggak nanggung dosanya pun. Tapi kalau istri kita nggak sholat, istri kita nggak berjilbab, lelaki ini yang bonyok. Bahkan kata Nabi, lelaki dayus itu ya, lelaki dayus itu adalah lelaki yang tidak peduli dengan istrinya, keluar tidak berjilbab dan sebagainya, tidak sholat dan sebagainya, dia itu tidak akan mencium harumnya surga. Padahal surga itu sudah tercium harumnya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Nah, sampai segitu jauhnya surga itu tercium. Tapi bagi lelaki dayus, ya, itu tidak mencium baunya surga. Baru-baru masuk surga, mencium juga kagak. Nah, ini seperti apa lelaki yang ini? Yang tidak dengan istrinya. Kayak enggak peduli. Nah, ini lelaki yang dayus namanya. Nah, kalau wanita aman-aman saja. Berdoa aja kepada Allah, ya Allah, sadarkanlah suamiku ya Allah. Ya, sarankan beribadah bergaul dengan orang-orang yang soleh tentunya, gitu Bun. Iya, Ustaz. Kalau istri perempuan ini menanggung dosa suami, wah, nanti istrinya Fir'aun nggak masuk surga itu. Padahal kafirnya kafir kan Fir'aun kan. Tapi istrinya enggak dikenain itu, enggak dituntut dia, karena memang bukan tanggung jawab istri kepada suami. Yang bertanggung jawab adalah suami kepada istri, begitu Bun. Tetap bersabar ya Bun ya. Nah itu tujuannya, tetap bersabar, mohon berdoa kepada Allah supaya Allah itu membukakan hatinya, begitu Bun. Iya Ustadz. Dulu itu dia kan ngefans banget sama seorang kiai dari itu yang namanya kayak Gus Miftah gitu kan. Jadi kalau ada pengajian atau apa dia tuh selalu ikut gitu kemana-mana. Tapi semenjak ada dulu ada berita yang masalah Gus Miftah itu ngejek siapa yang jualan es itu loh. Nah itu dari situlah dia kayak udah nggak suka banget sama Gus Miftah. Jadi untuk pengajian atau apa itu udah kayak ngeblank, dia nggak mau. Nah itu dia. Ini bahayanya kalau kita itu terlalu ngefans kepada orang. Nah, ini bahayanya di sini. Orang itu rusak, kita ikut rusak. Kalau mau ngefans itu sekalian kepada Rasulullah itu. Ya, jadi jangan pernah kita itu terlalu takjub kepada seseorang. Ya, jangan. Karena itu tadi yang kita takutkan, namanya manusia itu tempatnya lupa dan salah kan. Begitu orang itu salah sedikit aja langsung ngeblank dia. Nah padahal ketika kita beragama itu panutannya bukan orang-orang itu ya, bukan ulama, bukan apa, panutan kita Rasulullah. Ya, jadikan Rasulullah itu sebagai panutan. Insya Allah kita akan tahan di situ. Agama bukan berdasarkan pendapat orang, tapi agama itu berdasarkan Quran dan hadis. Sudah. Mau lu mencong kemana, ada kiai mencong kemana, nggak urusan. Yang penting apa kata agama saya. Gitu aja sebenarnya. Nah ya ini ya kawan-kawan, jangan terlalu ngefans, jangan. Nah itu bahaya nanti. Kalau terlalu ngefans bahaya. Kalau mau ngefans kalian manusia yang betul-betul bisa kita fan gitu ya, secara mendarah daging gitu, itu hanya Rasulullah saja. Bahkan Umar pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai setelah nyawaku. Kata Rasulullah, kalau begitu belum Umar. Ya, nah kalau begitu ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai melebihi daripada nyawaku sendiri. Itu baru betul. Nah, ngefans yang seperti itu hanya boleh kepada Rasulullah. Selain itu tidak boleh. Begitu Bun. Ya Ustadz. Jadi perlu apa yang biar buat dia hatinya jadi pengen lagi mau sholat, mau diajak lagi untuk pengajian kayak gitu Ustaz. Ya itu tadi, kalau bisa diajak ke majelis-majelis taklim lah, apalah kayak gitu. Ya. Atau ibu sering dengerin ceramah, setel ceramah aja kayak gitu bisa juga. Siapa tahu nanti hatinya terbuka kan. Nah, suruh denger debat Bang Juma juga boleh. Nah, siapa tahu banyak loh orang-orang yang tadinya udah malas sholat dan sebagainya. Setelah mendengar debat ini jadi rajin dia. Itu banyak kayak gitu itu. Ya Ustaz. Ya, dengerin aja setel debat itu.
tadinya apalah kayak gitu agama kok didebatkan, biarin aja. Ya setel aja terus. Banyak ya kawan-kawan saya itu, wah dulu saya nggak suka itu dengar debat, wah apa itu agama kok didebatkan. Lama-lama keasikan dia, bahkan nggak bisa tidur kalau nggak dengar debat. Banyak kayak gitu Bun, banyak. Susahnya ini Ustadz, kalau malam itu kan tiap hari saya itu memang pasti ngikutin Bang Juma gitu ya. Nah situnya main game terus. Jadi nggak mau dengerin gitu, jadi susah saya mau ngajaknya itu Ustadz. Iya. Ya, memang itu perlu kesadaran dari suami itu sendiri sih ya. Itu perlu kesadaran. Nah kesadaran itu bisa terbuka kalau memang pergaulan itu yang pertama itu yang harus dirubah gitu. Selama dia itu bergaulnya dengan orang-orang yang suka ngegame ya susah. Coba kalau bisa disarankan untuk merubahlah pergaulannya itu kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah serahkanlah. Yang penting kita sudah berusaha, ya kan. Kalau nggak bisa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membukakan hatinya. Itu aja sih Bun yang bisa kita lakukan. Karena mengenai hati itu kan Allah yang punya hak itu. Yang membolak-balikkan hati kita itu kan hanya Allah saja. Kita nggak mampu. Ya istri kita, anak kita itu kita nggak akan mampu itu membolak-balik hati mereka itu. Kita hanya bisa ngasih contoh, ya gitu aja. Ya Ustadz. Terima kasih Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti oten Pak De ya kalau ada nggak masalah. Ini belum ada ini. Belum ada. Kalau ada oten naik kan oten. Belum ada oten. Ya saya sendiri ya. Saya sendiri itu dulu sebelum kenal debat gitu ya. Saya agama saya wajar-wajar aja. Mau nggak sholat. Kayak gitu ini jujur nih saya akui ini. Tapi setelah saya itu membaca Bible, membaca Quran, nah di situ keyakinan saya itu baru bertumbuh lah. Ya membaca Bible kayak begini, membaca Quran kok begini. Nah di situ kita melakukan perbandingan dan itulah yang menimbulkan keyakinan bahwa Islam ini agama yang benar. Seperti itu sih kalau saya dulu ya. Ya kalau sebelum belajar tentang perbandingan agama kan kita hanya menurut Al-Quran saja begini. Tapi setelah baca Bible kita baru ternyata Al-Quran yang benar. Nah gitu loh. Kalau dulu enggak, yang penting imani saja. Apa kata kiai itu benar ya benar. Bukan menggali sendiri gitu loh. Tapi ketika kita belajar perbandingan agama kita menggali. Nah, begitu saudaraku sekalian. Nah, sejak saat itu alhamdulillah agama mulai tertata kayak gitu. Alhamdulillah. Aku kayak menengok tangan-tangan masuk deh. Gimana? Aku kayak menengok ada tangan-tangan masuk. Tangan-tangan masuk apa? Tuh, ada tangan tuh. Oh, di sebelah itu. Tangan, nongol tangan. Entah. Itu dia itu. Nah. Udah hadir beliau. Nggak dengar, karena kan harus pakai headset baru dengar, Pak De. Oh ya? Nggak dengar. Iyalah, kan headsetnya tuh kan disambung ke headset. Iya. Nggak dengar. Nora masih hidup, alhamdulillah. Open cam lah, on cam lah, Sugi, weh, ngapain? Mau naik? Sinilah naik. Open cam kita sama-sama debat kita. Kalau kau mau naik, ya udah naik lah. Debat kita, open cam sama-sama kan? Nah gitu. Nah, makan semangka, wih. Makan semangka beliau kan Nora. Teganya. Awak udah ngantuk-ngantuk dari tadi begitu. Ngantuk. Kan nunggu Oten masuk tak ada Oten. Aduh. Bang. Oh, Bang. Nggak denger gelantaran harus pakai headset. Ayo Oten silakan naik ya, Kristen silakan naik berdiskusi. Di sini ada Bang Zuma udah monitor.
Kalau kalian tidak diskusi, Bang Zumai juga ya akan ikut ngantuk seperti saya ngantuk, ya kan? Naiklah ya, naik. Gak usah tapping di bawah deh. Harus dipancing kayaknya Bun, Kak Nora. Biar Aku dengar kok dari tadi. Masa nggak dengar? Oh denger ya Pak? Dengar lah. Oh. Nur Hayati. Halo, Assalamualaikum. Nur Hayati. Namanya Nur Hayati, takutnya Assalamualaikum. Nah ini bahaya ini. Namanya Nur Hayati tiba-tiba ngomongnya Assalamualaikum gitu. Hilang dia. Noise. Yesus hakim yang adil. Ya. Betul, memang kita orang Islam ini tidak ada yang mengingkari bahwa Nabi Isa atau Yesus itu hakim yang adil. Memang hadisnya juga seperti itu ya. Tapi yang jadi masalah itu nanti siapa yang diadili. Nah kan gitu. Nah menurut hadis ya, walaupun secara tidak secara langsung, tapi hadis itu juga menyindir gitu kan, bahwa kedatangan Nabi Isa itu nanti membunuh babi, mematahkan salib. Nah ini kan berkenaan dengan Kristen ini. Yang rakus dengan babi siapa? Yang meletakkan keselamatan pada salib itu siapa? Nah inilah yang akan dihakimi oleh Yesus itu. Maka nanti bisa kita paralelkan dengan Matius 7, 21, 22, 23. Di situ jelas pada hari terakhir nanti, yaitu kedatangan dia yang kedua ya. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, oh Tuhan, oh Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyah kau, hai para pembuat kejahatan. Ini yang diusir siapa ya? Bukan juga atas nama Yesus juga Kristen. Otomatis itu Kristen, nggak bisa ke umat yang lain, nggak bisa. Kenapa umat lain kok tidak? Karena umat lain tidak di bawah tanggung jawab Yesus, gitu loh. Nah, yang di bawah tanggung jawab Yesus itu ya yang mereka-mereka yang menyebut Yesus Tuhan itu. Bagi seorang nabi, ya, bagi seorang nabi ketika dia disamakan dengan yang mengutus, itu sebuah kejahatan yang besar. Bahkan pernah itu terjadi pada Ali ya. Ali ini kan bukan nabi nih, tapi dianggap Tuhan. Dibakar sama Ali itu orang-orang yang mengatakan Ali itu Tuhan. Itu ada Syiah, sekte Syiah apa itu rupa aku. Itu menuhankan Ali Kak Nora. Dibakar sama Ali. Kenapa? Karena itu kejahatan, keji itu. Menyamakan Ali dengan Tuhan itu sama saja menyamakan Ali dengan Fir'aun. Orang-orang yang menyamakan dirinya dengan Tuhan itu manusia-manusia terkutuk semuanya itu. Nah, makanya dibakar oleh Ali. Jadi kejahatan yang paling besar bagi seorang nabi ketika nabi itu disamakan dengan yang mengutus. Begitu Kak Nur, aku yang cantik yang akan ngangkat batu untuk peletakan hari pertama. Allahu Akbar. Nah, kadang orang-orang Kristen itu karena Yesus itu hakim yang adil, lalu dia anggap, oh kalau begitu Yesus Tuhan. Bukan. Yesus itu hanya sekelas hakaman adlan. Ya, hakaman adlan, hakim yang adil. Kalau Allah itu bi'ahkamil hakimin, seadil-adilnya hakim atau maha adil. Nah itu perbedaannya kawan-kawannya. Kadang orang Kristen ini ngawur juga, gara-gara Yesus dibilang hakim yang adil lalu dia Tuhan. Padahal tidak begitu. Dia itu hanya sebatas hakaman adlan, hakim yang adil. Kalau Allah itu bi'ahkamil hakimin, ya, yang maha adil atau seadil-adilnya di antara para hakim. Nah kayak gitulah kawan-kawan. Ayo Kristen naik dong, naik sini dong, naik dong.
Yang mau dihakimi itu saya atau kau? Nah itu intinya. Pak D, kenapa ya? Kenapa mereka kalian nih? Kenapa kalian tanjae? Aduh. Apa sih? Kalian nggak tengok mata saya sudah berair. Nggak ada Pak D. Bagaimana? Coba ya. Nih, saya cari dulu mana model-model pemakan babi. Nggak ada. Ada. Bang Zuma, masuk Bang. Bunda Nora ngantuk berat itu. Yes, tapi lagi makan songkolok. Astagfirullah. Allahu Akbar. Tengoklah, macam betul aja kok telur. Jago ngomongin telur. Ada telur yang disembah loh. Allahu Akbar. Ada telur yang disembah, nggak tahu kau itu. Tadi malam itu kan siapa namanya? Tejo itu kan mau ngajak abangnya itu murtad. Jadi saya tanya sama abangnya Bang Bejo itu kan, Tejo, Bang Tejo. Saya tanya dalam bahasa Jawa, Pak, kowe gelem dijak nyembah wong udo? Saya gitu kan. Kamu mau diajak nyembah orang telanjang gitu kan? Ah, nggak mau lah, mosok aku nyembah wong udo katanya. Ya Pak, tadi malam tuh rame aku tuh, ya Allah, rame banget tuh. Gelem nyembah wong udo. Tadi malam. Assalamualaikum Bunda Nora, Ustadz Subki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Ustadz, cerita sedikit saja. Ini ada beberapa hari yang lalu itu ada Otin itu yang dia ingin mualaf. Sampai 3 kali tidak dia ketemukan saya. Seperti merasa dia datang itu katanya minta diajarin dulu. Saya bilang minta diajarinmu tentang rukun-rukun Islam, tentang cara-cara sholat itu. Saya bilang untuk apamu? Katanya saya mau belajar Islam. Katanya saya bilang belajar Islam. Saya bilang kamu kan Kristen. Kristen saya bilang kamu. Nah, begitu Ustaz. Sempat saat itu saya tolak. Dia datang lagi kali dia ketemukan saya pergi 9 subuh. Dia cerita lagi begitu. Saya bilang begini, saya bilang kalau ada niatmu, saya bilang kamu mau masuk Islam, kamu jadi mualaf. Saya bilang kamu saya bilang kamu ada yang suruh atau ada pastikelanya lah. Ya, yang penting saya bilang kamu kalau masuk Islam jangan terpaksa. Harus kemau muslim itu. Saya bilang jangan sampai ada yang suruh kamu. Ya, katanya jadi, tidak. Jadi dia itu ingin belajar sholat, tapi dia masih Kristen, gitu Bang ya? Iya Bang, tolak Bang, biarin aja. Kalau dia mau belajar sholat ya biar, nggak apa. Karena ketika dia itu nanti merasakan sujud pertama, itu dia akan merasakan sensasi yang Masya Allah, yang tidak pernah dia rasakan. Siapa tahu dari sujud dia pertama itu mendatangkan hidayah Bang. Begitu Bang. Jadi hidayah itu gimana? Iya, begini Bang. Pertemuan kedua itu saya belikan dia kunci ibadah, gitu. Gimana? Ini saya bilang tapi harus saya berikan kunci ibadah, tapi sambil saya ajarin dia cara-cara sholat begini, apa yang kita sebelang kalau kita berdiri begini kita baca, ruku ini kita baca, sujud ini kita baca. Tapi katanya harus ajarin saya bahasa Arab. Saya bilang bisa. Nah, terus ketika kalinya dia datang saya bilang begini, saya bilang begini, kalau memang kamu sudah 100% kemauan saya bilang untuk masuk menjadi mualaf, sekarang saya bilang kita pergi sama Pak Haji, gitu. Nanti kita cerita sama Pak Haji, saya bilang. Tsunami, santai mau dia? Pak Ustadz. Dia mau, langsung disyaratkan oleh Pak Haji. Oh, udah disyaratkan? Sudah Pak Ustadz. Hanya tapi beberapa hari kemudian
Saya dicegah dengan keluarganya. Oh, ya gitu ceritanya. Gara-gara abang mau mensyahadatkan orang itu, abang dicegat sama sama keluarganya. Ya, saya tinggal tanya, saya bilang begini, saya bilang Pak, itu keluarganya kita, saya bilang masuk Islam itu, saya bilang bukan kemauan saya. Berkali-kali saya bilang tanya dia, sebenarnya saya bilang ada yang suruh, saya bilang nggak tahu kamu siapa yang menyuruh, katanya tidak, itu kata kemauan sendiri saya. Sebenarnya sudah kalau begitu, saya bilang. Yang bisa bilang tidak ada unsur paksa campur tangan saya bilang di situ, saya bilang saya bilang saya cari jalan untuk menjadi mualaf ya, kalau mau bersyarat ke satu langsung ke rumah Pak Haji gitu. Iya, nggak ada masalah kok dicegat di negara kita ini kan. Dijamin kita beragama itu kan di dalam undang-undang pasal 29 ya kalau nggak salah ya. Oh ya, kan betul. Setiap warga negara itu dijamin ya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Iya, Kalau ada orang menghalang-halangi orang mau pindah agama ya, dia laporin aja, itu hak asasi. Nggak boleh dihalang-halangi. Kalau mau pindah-pindahlah. Ya kan, nggak boleh dihalang-halangi. Malah sempat diancam saya, tapi saya bilang silakan ancam saja. Yang jelas orang kalau mau ancam saya bilang ada hukum, saya bilang berbicara. Itu saja saya bilang saya. Iya. Sampai sekarang tapi sekarang sudah lewat biasa. Malas juga saya tanggapi. Itu abang tinggal di mana ini? Saya Sulawesi Tenggara, Bang. Oh, Sulawesi Tenggara. Oh iya. Sulawesi Tenggara itu Ambon ya? Bukan, Sulawesi Tenggara Kendari. Oh, Kendari. Iya. Lain Ambon. Apakah Nora ketawa? Aku pengen niru-niru Bang Juma gitu loh kan. Kalau Bang Juma kan mana? Bagaimana saya lihat ya? Sebenarnya dari tadi matanya sudah satu tertutup, satu terbuka itu saya lihat. Waktu abang ngomong saya berputar-putar ini saya punya otak ini kemana poinnya. Rupanya dapat poinnya ternyata abang kena sergap. Begitu toh? Iya. Terima kasih Bang Virgo atas informasinya. Mudah-mudahan Bang. Terima kasih sama Bunda Nora, Ustaz. Iya. Oke, Bang Virgo. Kita berjuang Bang ya, semangat berjuang apapun halangannya nggak masalah. Ustaz, Bunda Nora sampai pamit turun. Iya, waalaikumsalam. Oke, sekian itu saja informasinya. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, tadi saya tuh sudah memang mulai agak apa pas dia bilang Sulawesi Tenggara. Oh, itu di Ambon ya. Nah, aku tahu juga itu niru-niru Bang Juma itu sebenarnya itu. Oke. Nah, ini ada satu yang mau naik, mudah-mudahan apa ya? Haris ini siapa lagi? Minta PK Bang pula. Juma ini kalau bicara geografi kan jeblok nilainya kan 0. Jeblok dia nih. Tak apa-apa pun mau Tasik katanya di Sumatera Utara katanya kan. Jeblok kan geografinya. Oh iya. Aku tiru-tiru. Ya, Bang Juma monitor. Mudah-mudahan nggak dengar tadi saya bilang geografinya yang jeblok. Banyak dengar. Kan, bentar lagi ditinggalkan lagi kita Pak D. Iya. Terus suruh ngapain nih? Kristen nggak mau naik. Kalau Kristen naik masih enak aku kan. Iya. Di sini bentar lagi sholat asar tinggal nanti tengoklah. Saya lagi nggak sholat memang. Bang. Oh Bang. Kan sengaja toh. Makan. Saya sapa dulu nih ya, mudah-mudahan keresteng. Halo Feby. Feby. Halo Kak Feby. Ya
Ya Allah. Bang? Oh, Bang. Apa tuh? Oh, lagi telepon. Oh. Bang Zuma telepon. Ya, Aku sekali boleh- lagi saudaraku sekalian, kita umumkan lagi ya bagi Anda yang di akun TikToknya ada gift-gift yang nyantol di situ tapi nggak bisa ditarik, dipersilahkan dioper ke saya yang insya Allah nanti kita gunakan untuk pembangunan sekolah apologet ya. Alhamdulillah ini sudah tembus 2.290 ya, alhamdulillah. Masya Allah ya, kalau nyantol di tempat Anda cuma satu mawar ya. Kalau saya mau menyampaikan sesuatu. Ya, Islam Kristen Bang. Oke, saya mau Anda menyampaikan Islam Pak Kristen, sesuatu Bang? ini. Anda Islam Pak Kristen Bang? Oh, enggak, saya mau bertanya Bang, saya kan Enggak, Islam. boleh Tapi saya baca boleh Bible bertanya, itu boleh enggak tapi sih? jawab Itu dulu. dosa. Ada Islam Pak Kristen Bang? Dede Islam. Islam katanya, saya Islam. Oh, Islam. Iya, kalau tapi Islam, saya baca Assalamualaikum lah, Bible. Bang. Ya, Islam kan kadang punya adab, saya kalau naik di hotel itu suka di say. Ya, Assalamualaikum. Ya, tapi saya itu suka Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya di kamar hotel Ya. juga kadang. Apa yang mau disampaikan Bang? Nah, ini yang sudah saya dialog dengan hotel. Oh gitu. Apa yang mau disampaikan Abang? Ya, saya membaca kitab Oten itu kan Oten juga kalau bahas kitab kita kan itu dia, makanya saya baca kitab dia juga. Ya silakan Abang. Itu yang ada stabilo itu bab masalah apa itu Bang? Halo? Halo, tes. Nah, itu yang di stabilo itu bab apa itu coba? Itu pembahasannya masalah apa? Ayat-ayat berkaitan dengan Halo. apa gitu Bang? Halo. Coba, ingin tahu saya Bang. Biar tambah ilmu lah, belajar aku kan. Kan aku masih masih awam di kristologi nih Bang. Baru kemarin sore ini coba-coba ikut-ikut debat kayak Kak Nora ini. Malu. Malu. Mananya ini? Nggak jelas. Oh, alah macetnya. Macet, kemiut itu Bang, kemiut. Nah, di sini udah adzan tuh. Udah Pak De, lanjut aja dulu azan Pak De. Sholat. Dia turun aja, nggak jelas juga jaringannya. Nggak jelas jaringannya. Bang, udah ngantuk Mbak Nora, iya. Ya, bagi yang mau apa ya, mendukung untuk pembangunan sekolah apologet, silakan koin-koinnya disawer ke Pak D, koin-koinnya disawer ke Pak D. Peletakan batu pertamanya nanti pada waktu milad api di Makassar. Aku kadang geli juga nengok kawan-kawan ini kan. Ngajarin gitu kan, ini kitab Ibrani itu begini, begono gitu. Ya, lucu aja sih. Aduh ya Allah, ini orang gitu bilang. Ya udahlah, aku ngaku baru belajar kemarin sore aja lah, biar enak kan, biar orang itu pede ngajarin gitu. Iya. Aduh, kadang Bang Juma juga apa itu ngamuk, ada kayak gitu, sok paten. Gak dengar itu Bang Zuma, orang lagi nelpon dia. Dengar udah. Mau dengar ya? Lanjut lagi ya, di sini waktu asar lagi. Mana? Ya udah ngangguk itu. Nah saya standby dulu lah.
Oke, oke. Saya naikkan, nanti saya terus turun. Ih, dia lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Dani Wijaya. Ya Kim, jaringan Anda tidak bagus. Halo. Iya, jaringanmu nggak bagus. Mau bertanya apa, Bang? Ya ini ada yang saya sampaikan, yang mau saya sampaikan. Mau nyampaikan atau mau bertanya? Enggak ada yang mau saya sampaikan. Tunggu ini namanya si on cap-nya ini. Mau nyampaikan apa? Iya. Mau sampaikan apa? Enggak, aku ada yang mau saya sampaikan. Iya, mau sampaikan apa? Ya saya kan itu kan kadang ya suka diskusi dengan Oten juga. Nah saya baca Bible itu dosa enggak sih? Tidak, kan membaca. Ya misal saya kalau naik di Oten itu ya untuk dialog-dialog itu. Nah makanya dia kan Ya, suka. nggak apa-apa. Karena kalau kita berdialog memang harus pakai data. Ya misal saya itu kan suka naik di Oten. Nah sudah tuh dia bahas kitab kita. Nah sudah tuh aku juga bahas kitab dia juga. Itu aman kan itu tuh? Iya, nggak apa-apa, Bang. Namanya berdiskusi. Berdiskusi itu harus berlandaskan data. Data Ya, yang kalau di saya mana? pakai buku ini, pakai Alkitab ini. Allahu Akbar. Iya, nggak apa-apa, Abang. Kan saya sudah ngomong nggak apa-apa. Yang namanya berdiskusi kita harus pakai data. Landasan keimanan mereka adalah Bible mereka. Ya nggak apa-apa. Begitu. Lama-lama saya karungin juga yang tadi itu. Ini kita diam aja di sini kayaknya. Bang, udah? Abang udah siap? Nggak tahu aku bicara apa. Ngomong apa? Udah siap. Ya udah. Otennya mana Oten? Gak ada, Bang. Bang, saya Ya. kalau lagi marah sama anak-anak saya, itu bagaimana untuk agar saya meredakan sedikit emosi saya? Saya tuh lihat terus kita punya Pika itu loh, Bang. Iya itu viral itu. Viral itu. Pamanmu naik tuh, pamanmu tuh. Cari kau dari kemarin. Nih si Ompung. Ini penjaga pintu neraka. Nih. Ketawa-ketawa aja kalian ini. Pasti kalian ini minta dana. Ujung-ujungnya koin aja. Emang Islam. Marahin. Enggak, siapa dia? Pemakan babi. Iya. Oh, kalau pemakan babi, Bang. Kalau makan babi nggak usah di sini. Enggak sih. Ya apa temanya, kita mau debat dengan saya, debat pakai data ya. Ya, buka kameranya, Bang. Turunlah kau, banyak cerita kau. Siapa kau? Siapa? Siapa? Saya dari Kolaka. Ya. Oh Dari iya, Kolaka. agama apa? Agama apa, Kak? Saya Muslim. Mau bertanya agama Islam. Mau bertanya saja Mbak Nura. Mau bertanya kepada Bang Suma. Apa ndak? Ya. Diet. Mau tanya apa, Bang? Bu? Pak?
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya apa? Abah diet sayang. Bertanya kepada Tapi Bang kalau Suma aja. dibelikan boleh. Kenapa? Paling abah Nanya Bang Suma. tatap aja Nanya sama gitu. Bang Suma saja. Tatap aja. Biar perutnya nggak muat seatbelt pesawat. Adik. Astagfirullah. Nggak dengar dia kawan-kawan. Ya. Lanjut. Siapa? Mau bertanya apa, Bang? Bu, Kak. Masalah ini ada barisan saya mau masuk mualaf, tapinya dia memberi syaratnya itu katanya kalau saya mau masuk mualaf saya mulai haji dulu. Jadi bagaimana solusinya? Jadi ini berat, kita saja orang Islam belum bisa naik ke situ, berat sekali. Lucu. Saya mau mualaf tapi naik haji dulu. Gimana ceritanya itu? Hah? Dia mau masuk lanjut sekolah SMA, yang penting dia punya ijazah S1 dulu. Gimana ceritanya? Aku mau lanjut sekolah SMA mah, tapi aku harus ada ijazah S1 dulu. Gimana? Mau sarjana duluan? SD belum tamat, mau sarjana. Nah, itu susahnya, Bang. Takutnya nanti festivalnya nggak muat lagi, Bang. Apa itu? Ya kalau dia langsung mau tiba-tiba mau langsung naik haji, ya kan? Oh iya betul. Berapa jam itu? Oh itu dia makanya. Halo user, buka kamera, buka mute, Kristen. User, paling benci sekali kalau naik itu langsung di mute. Dia pikir dia punya apa? Dia punya enggak blokir ya? Iya, langsung diblokir. Langsung dia. Halo Atamai, telah cabut. Atamai, halo Atamai. Ata. Oh lah. Mereka pada takut, minta takut ya. Padahal temanya bagus, hakim adil. Hakim adil, tapi mereka susah untuk menentukan nasibnya kayak mana nanti setelah Yesus datang sebagai hakim. Mereka bingung jadi apa kita nanti nih ketika Yesus datang menghakimi kita, kemana, ke surga apa neraka? Mereka nggak bisa jawab dengan jelas. Itulah hebatnya Islam tak abu-abu dia. Terkait dengan Yesus sebagai hakim, Islam pasti lolos. Kan gitu. Ya kan? Nah, kalau mereka Yesus jadi hakim, mau kemana pergi mereka ini ditanya? Siapa suruh kau makan babi? Sementara Yesus mengatakan barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghalalkan, maka dia akan menempati tempat terhina. Masalah generasi hancur sudah. Jadi mereka ini memang serba salah, dikasih tema apapun berat. Karena musuh mereka sebenarnya itu Bibelnya. Mereka bisa membantu bernarasi, tapi harus menggunakan data-data dari Paulus, atau mereka mentafsirkan aneh terhadap kitabnya sendiri. Bisa, tapi sulit untuk membantah argumentasi kita gitu. Anak pendeta. Si Borjuang. Ketemu lagi kita. Sekian lama aku nggak pernah makan babi. Inilah Kristen nggak pemakan babi. Masuk surga saya. Halo pemakan babi Dora. Takut kan? Jangan takut lah kak. Jujur jadi manusia. Yang menyebabkan kau dongo itu karena kau menyembah manusia.
Jangan cerita lah kalau udah makan babi, dosa. Jangan keceramahi yang nggak orang makan babi ini. Kalau kuludai kau sekarang nggak masuk neraka kau, karena aku nggak makan babi anjing. Sempat aku makan babi anjing, kuludai kau. Diam Masuk dulu, neraka kau. diam dulu kau. Sekarang kita sama apa Tuhan? Apa? Siapa Tuhan kau? Woi, udah jelas Yesus. Manusia bukan. Manusia bukan. Gini loh, Mbak Nora. Jawab dulu, Kalau manusia bukan. Gini, Jawab gini. dulu. Enggak, aku Ya, jawab dulu. nggak perlu Ya. ku jawab karena kau dulu itu Tuhanmu. Udahlah, Ya, strungan kau. Ya, sebentar dulu. Matius 7:21 kata Yesus apa? Masuk Apa kata Yesus? Nah, yang masuk kerajaan surga itu yang memanggil Yesus Tuhan atau yang melakukan kehendak Bapaknya? Gimana? Makanya Mantan kau- Kristen? Wah, lebih besar lagi suaraku daripada kau. Matius 7:21. Gimana? Mantan Kristen pemakan babi anjing gimana tadi? Iya, Matius 7:21 yang masuk dalam kerajaan surga itu yang memanggil Yesus Tuhan atau yang mengikuti kehendak Bapaknya? Yesus itu ialah Tuhan, segala Tuhan. Habis cerita, maupun itu Bapa, mau itu pun Roh Kudus, itulah kepercayaanku. Matius 7:21. Matius 7:21 kata Yesus Jangan yang masuk ketawa-ketawa orang, kerajaan membahas surga. agama itu kita apakah yang- serius. Serius. Loh, saya sudah serius. Tadi kan kau tanya. Ya. Matius Ya, aku 7:21 ketawanya samamu kata Yesus. karena kau ngomong pemakan babi anjing. Itu ketawa kali aku tuh, serius. Ya, sabar dulu. Ya, Matius tenang. 7:21 kata Yesus. Matius kata Yesus Ya. surga itu yang melakukan kehendak Bapaknya atau yang memanggil Yesus Tuhan. Maksudnya jangan dipleset-plesetkan lah. Maksudnya gimana nih? Simpel, Jangan padat, jelas. diplesetkan, baca dong Matius 7:21. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan Lantas kehendak mengapa? Lantas mengapa ada ayat di Alkitab membilang akulah jalan, akulah kebenaran. Jadi siapa sebenarnya Yesus ini? Tuhan kan? Gak ada yang gak ada manusia berani ngomong akulah jalan. Sabar, Gak ada. sabar. Akulah jalan, akulah kebenaran. Itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada siapa? Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang bisa kepada siapa? Kepada dia apa kepada Bapaknya? Kepada Bapa. Melain di selesai. Iya, terus kenapa membahas Yesus terus kau kangen? Bukan kangen. Saya mau kasih tahu oten-oten penyembah manusia bahwa Yesus yang kalian jadikan Tuhan, ternyata dia sendiri mengatakan, "Enyalah kau dari hadapanku pembuat kejahatan." Karena orang yang melakukan bernubuat dalam nama Yesus, melakukan mukjizat dalam nama Yesus, mengusir roh-roh dalam nama Mbak Nora, Yesus. pernah nggak melihat? Aku nggak ada unsur menghina di sini ya. Aku netral orangnya. Dalam artian pernah nggak kau ngelihat orang ketakutan dengan versi agamamu menyebut nama Tuhanmu sendiri? Pernah kau lihat kayak gitu? Oh, di Bukan orang Rukia Kristen ada. aja. Pernah Rukia kan? ada. Apakah Rukia itu ada. menyepelekan nama Tuhan? Bukan menyepelekan, tapi ruqyah jadi? itu sudah ada. Sabar. Metode ruqyah sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan ruqyah. Nampak kuntilanak nih. Kok kuntilanak? Nah, kau. Apa kata Yesus? Bukan orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, melakukan mukjizat dalam nama Yesus masuk kerajaan surga. Simpel aja lah. Kau mualaf ini, kau udah sunat belum? Kau nggak usah lari ke situ. Matius. Nggak ngikuti ajaran kamu. Yang saya pertanyakan Matius 7:21. Jangan kau larikan ke sunat sama saya. Kau tunjukkan dalilnya kalau kau memang bersunat. Kalau kau bersunat, sia-sia Kristus bagimu. Kalau perempuan di Islam tidak wajib sunat. Kalian itu yang kenapa tidak bersunat? Pada Orang lari ke hari terakhir tidak ada orang Sabar dulu. Kristen lagi di Pendeta. surga. Ya sabar. Kau bagus-bagus kalau ngomong kau. Ya. Kau sama saya tuh boleh kau apa, tapi jangan kau bawa-bawa kau punya kebotolan di sini.
Sejak kapan yang namanya perempuan wajib sunat? Kau saja tidak bersunat. Ya lanjut bang, saya sapa ini nanti saya turun bang. Halo Erik, Erik buka kamera kalau Kristen. Kalau Islam silakan turun. Lari-lari ke sunat. Kau jelaskan dulu Matius 7:21. Yesus mengatakan bukan yang memanggil dia Tuhan masuk kerajaan surga. Kenapa kau lari-larikan lagi ke sunat? Kau sendiri saja tidak bersunat. Bodoh-bodoh, tolo-tolo kau itu. Erik, Iya tahu. Islam Kristen. Tolo nih Ayah Islam, silakan turun dulu abang. Tolo-tolo itu. Dia larikan ke sunat, orang bertanya Matius 7:21. Ini otak memang tidak makan babi kau itu, tapi menyembah manusia kau. Terus kau ajarkan saya bagaimana cara yang baik. Bodoh. Halo anak yang sabar. Buka Anak kamera. pendeta ini pendeta beneran. Anak pendeta. Pada Punya waktu bapak. itu, kalau ada dua orang di ladang yang tadi itu, seorang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang bermutar batu kelingan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kerana itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yaitu pada waktu terakhir bila Yesus datang, kalau ada dua orang di ladang, seorang akan dibawa. Berarti tidak ada orang Kristen lagi di bumi ini. Jadi yang diusir siapa pada bang? hari Yesus datang, pada hari Tuhanmu datang, tidak ada orang Kristen lagi di surga, di bumi. Semua orang akan dibawa ke surga. Yang tinggal itu orang-orang bukan orang Kristen. Jadi yang diusir siapa? Yang diusir orang yang tinggal, orang yang sudah tinggal. Enggak, yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa bang? Ya mereka orang-orang yang mati yang sudah dibangunkan. Bukan yang Anda baca itu ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Ini kelebihan Kristen itu selalu pede, selalu GR. Kalau Yesus bicara kepada Bani Israel, merasa Yesus bicara kepada mereka. Yesus di situ sudah ngomong sama Bani Israel. Tidak, mana ada bilang Bani Israel? Yesus itu bilang pergi ke seluruh dunia. Gak ada, itu bukan Yesus anak Maria. Pergi ke seluruh dunia. Matius 28:18. Itu Yesus lain itu bang. Itu bukan Yesus Maria, itu punya merek. Itu Yesus lain. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu Yesus lain itu. Itu kan Yesus. Yesus lain, bukan Yesus anak Maria. Habis siapa? Yesus buatan orang Islam. Gak ada Yesus buatan umat Islam. Habis ya Yesus yang bilang kan Yesus mengatakan dunia ini siapa? Yesus mengatakan untuk waspada kepada Yesus palsu yang datang memakai namanya dan berkata dialah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus berkata pergilah ke seluruh dunia. Nah, itu bukan Yesus anak Maria. Itu bukan Yesus. Itu adalah manusia yang dilantik Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Itu beda. Beda. Iya. Ya, Islam lah yang beda tuh. Beda dong, karena Yesus palsunya itu datang di abad pertama. Datang kepada murid Yesus, Yesus palsu datang kepada murid Yesus. Yesus palsu datang menyesatkan murid Yesus. Setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus palsunya datang menyesatkan murid-muridnya. Gitu. Paham itu? Saya izin. Paham itu dulu. Ya dek, makasih ya. Markocop buka kamera kalau Islam silakan turun. Kristen, Markocop. Ini ada pula sih nama Markocop.
Kocok. Bu, aku Islam. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Terima kasih ya. Iya siap bang, sama-sama. Yang menyembah Tuhan milik rumah Ka'bah ini siapa? Tuhan Mekah itu tuh apakah Tuhan alam semesta? Bukan. Tuhan ini Tuhan pemilik Ka'bah yang memberi mereka makanan, yang memberi lapar, mengamankan mereka dalam rasa takut. Apa? Kutanya dulu, dewa orang apakah Quraisy? Tuhan langit dan bumi itu Dewa orang Quraisy bicara sendiri atau dijadikan Tuhan? bicara sendiri? Dewa Dia orang udah, Quraisy. udah kau tidak mendengar soalnya. Kau mau mencerahkan sesuatu yang sudah cerah dengan cara ilmu penyesatanmu. Kau bukan tidak punya hak untuk membahas Quran, ilmumu nggak ada. Baca Bible saja kau tidak becus, kau baca Quran. Halo, selamat siang teman-teman, selamat sore. Yang non Muslim di sini yang mana? Halo, Dan saya yang non Muslim. buka kameranya bang, silakan. Langsung aja dulu, tidak usah pakai kamera. Oh, enggak bisa. Jangan kayak Belanda suka menekan. Mentang-mentang agamamu warisan penjajah, jangan menekan. Buka kamera, kita Tidak diskusi usah ngomong baik-baik. begitu, Juma. Kamu itu manusia babi, Juma. Nah, itu makananmu lagi kau sebut, kawan. Kau lupa kalau di dalam tubuhmu itu banyak babi. Kau sebut saya babi, tapi di dalam tubuhmu bertumbuh, tubuhmu itu tanganmu memanjang, gigimu bertumbuh, itu karena dari hasil makan babi. Kau bisa bersendawa, kau bisa bertumbuh menjadi anak dewasa karena apa? Tubuhmu penuh nutrisi yang berasal dari daging babi. Sadarlah kau. Kau sebut saya babi, tapi jari-jarimu itu terbentuk dari daging babi jadi daging. Kau bisa bicara itu karena adanya unsur babi yang ada dalam tubuhmu. Zat makanan yang kau masukkan dalam tubuhmu itulah yang berperan dalam dirimu. Sama seperti saya makan buah, makan buah. Oke, makan ikan, makan sayur-sayuran. Maka itu yang memiliki peran dalam tubuh saya. Sehatnya saya karena suplai makanan yang saya makan, sayur-sayuran, buah, ikan, telur. Seperti juga kau sehat itu karena ada suplai daging babi di dalam tubuhmu. Gak malu kau sebut makananmu sendiri? Gak malu? Halo, selamat sore. Jadi saudara-saudara Kristen itu harus sadar gitu loh, bahwa dagingmu itu bertumbuh dari daging babi. Jangan kau hujat-hujat kami, kau sebut-sebut kami babi sementara yang babi kalian, kan gitu, nggak bagus. Yang makan babi siapa? Yang dituduh babi siapa? Cobalah kau periksa dagingmu itu, ada nggak unsur babi di dalamnya? Ya iyalah, pasti ada dalam tubuh daging babi. Catat itu baik-baik. Nah, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh menjadi sperma. Kau siram ke vagina binikmu, anakmu jadi apa? Ya manusia, tapi berasal dari kandungan daging babi. Itu fakta, itu real. Gak bisa kau ngelak. Makanya Tuhan melarang makan babi supaya karakter gak jadi kayak babi. Halo, selamat sore. Halo. Oke, saya blokir ya, Bas. Terima kasih. Selamat berpisah. Mampus. Bukalah Bang Juma maskernya biar kita kena blokir, masih mau kau datang. Kau menumpuk sama orang-orang yang tidak bisa diatur sama anak TK. Anak TK juga nggak bisa diatur. Menumpuklah kau di situ, pemakan babi, pemakan ayam, menumpuk di dalam
ruangan blokir. Kasihan deh loh. Banyak yang DM saya, bang kenapa aku nggak bisa komen, bisa nonton, matamu. Silakan Kristen yang biasa melahap babi naik. Silakan, jangan kasar tapi ya, karena yang makan babi itu kalian, yang makan anjing kalian, jangan kasar. Oke? Kan tidak bagus kalau teman-teman pemakan babi naik. Ayo teman-teman yang tubuhnya penuh dengan daging babi naik, kan tidak bagus kalau kayak gitu. Datang kau nuduh kita babi, kan tidak lucu. Aneh kan? Ayo silakan teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Ahi saya turunkan ya Ahi. Monitor. Ya Ahi turunkanlah, makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Halo Bang Jack. Iyo, halo juga Bang Jum. Halo juga. Jumpa lagi kita. Bang Jack, Bang Jum pula ya. Ada pula lagi Bang Jack. Iya. Apa pembahasannya ini Bang? Yesus Hakim Adil. Wow, luar biasa. Iya. Oke. Ini lagi di mana? Lagi di atas karpet terbang. Bentar di Bang, atas bentar. 1 menit. Halo. Halo, semangat sore. Semangat sore. Pindang. Semangat sore. Ikan pindang, Pak. Semangat sore. Halo. Pindang yang enak. Semangat sore. Pindang Dia gombiang. nggak dengar itu, kayaknya dia naikin, dia nggak tahu dia itu Bang. Pindang gombiang. Ada rata-rata daging-daging pesen. Blokir udah. Bang Juma. Ya, silakan buka kamera, silakan. Ini temanya ini hakim yang adil ini, aku di luar pula, dataku nanti kurang pula nih Bang. Jadi nanti aja malam. Iyalah. Malam lah kalau begitu, soalnya temanya aku di luar pula, nanti data-data nanti berat nanti. Oke. Ditunggu ya. Yo. Oke, semangat sore. Saudara Sapari. Halo. Sapari. Sapari. Oke, terima kasih. Nasibmu lagi beruntung hari ini karena kau naik langsung kena blokir. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita dialog. Teman muslim yang mau diblokir juga boleh naik. Yang mau diblokir juga silakan. Ini sudah diblokir, kenapa nggak hilang ya? Halo, saudara Gamel. Halo. Ya, assalamualaikum. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Saya Islam, Bang. Saya Iya. Islam. Teman-teman naik lagi, yang mau diblokir silakan naik. Teman-teman muslim yang kira-kira udah capek, udah jenuh lihat Bang Suma live begini, naik, insya Allah saya bantu blokir. Percaya deh,
nggak mudah, cuman tak 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 tak, yes, udah selamat berpisah. Kecuali Anda bikin akun baru bisa nonton. Halo, semangat sore. Halo. Yang mau diblokir silakan, nggak usah malu-malu. Naik. Saatnya saya suruh naik. Halo, semangat sore. Halo. Katolik Protestan. Protestan lah. Oke, Bang. Emang Yesus ada di Al-Quran? Yesus tidak ada di Al-Quran. Nah udah kalau nggak ada. Kenapa? Kenapa, Bang? Kan banyak orang dari barat masuk ke Indonesia menjual Yesus. Yesus mengatakan akan datang banyak orang memakai nama Yesus, menjual Yesus atau mengatasnamakan Yesus dan berkata Yesus itulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya kami nggak mau dong orang Indonesia disesatkan sama kalian. Itu loh maksudnya, saudara Henter. Paham sampai sana? Kampus nggak mau dibahas Yesus, tapi kristenisasi lancar. Kan lucu. Jangan bahas Yesus katanya. Terus misionaris kemana-mana. Bible masih menggunakan istilah Islam, tapi jangan bahas Yesus. Matamu. Ayo, silakan. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim juga boleh, yang mau, Bang aku mau minta diblokir. Ya udah naik. Hitungan detik itu langsung terblokir. Ayo teman-teman non-muslim. Harusnya kalau Anda itu belajar tentang kitabmu, nah, dengan tema ini Anda pasti sudah menguasai, kan gitu. Faktanya saudara tadi siapa, Meme Bos, itu kan misionaris. Dia nggak mau lanjutkan dialog, alasannya materinya ada di rumah, dia lagi di luar katanya. Kan aneh toh, aneh. Padahal temanya tentang Yesus Hakim Adil. Kalau di Islam kan jelas, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka ikut kepada Nabi Muhammad. Selesai. Ikut Nabi Muhammad. Fattabi'uni, maka selesai. Artinya umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad, dosa-dosanya akan dihapuskan dan dia akan dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Nah, Yesus akan turun menjadi hakim. Yang dihakimi siapa? Terdakwa siapa? Yang bersalah siapa? Berdasarkan keputusan itu. Nah, inilah kalian harus sadari. Ternyata Yesus itu menjadi hakim bukannya menyelamatkan Kristen. Karena kalau kita lihat dalam Yohanes 12 yang tadi, ya dia menghakimi berdasarkan firman yang pernah ia ucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Itu dia, sahabat Raymax Sukran. Jadi ya mau kayak mana lagi? Kalau memang sudah seperti itu keadaannya, ya sadar dong, syahadat dong, sahabat Dani Wijaya Sukran. Syahadat aja, gak usah tunggu lama-lama. Kalau memang sudah tahu kebenaran, ternyata Yesus itu datang menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Yang memakai nama dia, mengajak orang lain kepada Yesus dan mengajarkan menyembah kepada Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia. Dia siapa? Dia Tuhan langit bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya berarti kalian dong, kan begitu. Nah, silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Kalau memang kalian merasa kalian adalah orang yang berhak untuk mendapatkan keselamatan itu, ya silakan aja. Oke? Gak usah takut, gak usah segan.
silakan aja ajukan permintaan bahas tema kita gitu. Sahabat Elisa dan yang lain, terima kasih, luar biasa kalian ini. Oke, kita cari lagi. Kita jambak dulu ya. Suara noise ya. Iya teman-teman, suara noise yang kencang. Halo, semangat sore. Nah, ini mau bunuh diri nih. Assalamualaikum Bang Juma. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bang Juma, saya cuma mau bertanya gini Bang Juma. Mertua saya itu kan awalnya kan dia Kristen ya. Waktu dia sempat dia masuk Islam, terus tapi dikuburnya secara Kristen, itu bagaimana ya Bang Juma? Di Manado dia. Mungkin waktu ini tidak ada yang ini, tidak ada yang kawal beliau ya, mayatnya. Ya, alhamdulillahnya aja dia kan 2 minggu sebelum meninggal itu di Kalimantan Timur Bang Juma. Saya kan di Kalimantan nih. Iya. Nah, setelah dia sakit, anak-anaknya itu kan saudara ipar saya itu meminta untuk dipulangkan gitu waktu sakit. Nah, tapi saudaranya Kristen. Kristen semua, karena di kampung itu yang Islam itu saya, istri saya sama anak saya itu Bang Juma. Nggak ada yang satu kampung itu Kristen semua. Kenapa dikasih pulang kalau sudah tahu bahwa Kristen di sana? Kemauan anaknya itu semuanya. Terus sudah saya sampaikan, cuma belum ada dibikinkan sertifikat gitu kan? Nggak ada dibikinkan sertifikat. Masalahnya di situ. Masuk Islam gitu Bang Juma. Maksudnya yang saya pertanyakan ini, pertanggungjawabannya dia dengan Tuhan itu gimana Bang Juma ya kalau dia bukan dianya tapi keluarganya, termasuk Anda akan bertanggung jawab nanti. Udah tahu Muslim diserahkan kepada orang kafir mayatnya. Bukan waktu dia masih hidup itu Bang Juma, waktu masih sakit. Awal-awal dia sakit itu, nah di anaknya itu meminta dipulangkan gitu loh, belum meninggal Bang Juma, masih hidup. Ya harusnya bersikeras dong untuk cuman masalahnya tidak ada bukti ya. Kalau beliau itu mu'alaf karena tidak ada sertifikatnya, itulah. Kalau tidak ada sertifikat, ribetnya itu di situ. Harusnya kalau ada sertifikatnya pada saat beliau meninggal, itu bisa dilaporkan di kepolisian terdekat, pemerintah setempat mau jemput mayat karena Muslim, ini bukti Muslimnya, jangan dikuburkan orang kafir gitu. Tapi karena tidak ada sertifikat, ya mau kayak mana? Serahkan kepada Allah aja. Sudah saya kasih tahu kan waktu saya datang ke sana, mama ini saya bilang sudah Muslim. Dia sudah bersyahadat di Tenggarong waktu itu kan di Kalimantan. Apa reaksi keluarganya? Nggak ada yang terima, nggak ada yang mau. Nah itu dia masalahnya. Malah sampai bersikeras marah-marah semua lagi. Malah saya diusir. Itu dia, harusnya ada. Yang penting kita sudah berjuang kan. Yang penting iya Bang. Yang penting sudah berjuang, keluarga sudah berjuang untuk ngambil mayatnya, menyadarkan keluarganya bahwa dia Muslim kan gitu. Iya. Ya, serahkan kepada Allah aja urusannya, kan Allah Maha melihat, Maha menyaksikan bagaimana saudara kemudian untuk ini berjuang untuk orang tua supaya dia dimakamkan secara Islami. Tapi karena kita negara hukum, saudara tidak punya bukti, ya mau tidak mau dia dikuburkan oleh mereka dalam keadaan
Kristiani, Kristin. Iya, karena memang niatnya dia kemarin itu ke Kalimantan Timur memang sembunyi-sembunyi, karena dari awal ya itu katanya dari Bang Juma juga informasinya dia Pak Bos, ada pesan dari selingkuhanmu. ngasih tahu gitu kalau dia itu mau masuk Islam. Kalau masuk Islam di Manado, semua saudaranya ngamuk. Ya sudah mak, aku bilang ke Kaltim aja. Jadi saya belikanlah tiket pesawat, dia berangkat ke Kaltim. Sekitar nggak nyampe 2 minggu sakit dia. Sakit, pulangkan. Seminggu aja di rumah sakit meninggal. Tapi sudah 2 kali masa ada dia Bang Juma. Iya. Nah, kalau misalnya kita punya kekuatan, punya sesuatu yang kita bisa untuk mengambil kembali dan memakamkan kembali, ya bisa aja memakamkan secara Islami, kan bisa. Kan gitu. Tanpa sertifikat enggak apa-apa ya Bang Juma ya? Apa cara itulah kalau kita punya kekuatan, ya punya kekuatan, bisa melakukan itu secara damai, silakan aja, nggak apa-apa. Kalau memang keluarga mau gitu kan ya, karena kan kasihan kok gitu. Iya. Oke Bang Juma, lanjut. Oke. Makasih ya Bang Juma. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Kita lanjut lagi tema kita. Silakan. Kenapa ini? Hai, kenapa kamu ada di situ? Abang di mana? Kok nggak nampak saya, Bang? Kenapa bisa? Naikkan onten. Nggak ada onten di sini. Kenapa nggak ada, Bang? Takut dia naik. Dimintai Yesus itu hakim adil, nggak berani, nggak ada yang berani. Jadi maunya mereka kita buat itu tema Yesus memang Tuhan gitu. Oh, senang kali pun mereka. Oh, senang digoreng Iya. itu, Bang. Tengoklah kan. Pastinya. Mulut cari uang untuk jelekin agama orang lain kan. Mereka begitu aja tapingnya, Bang. Halo Ervin. Ya, halo Ibu Nora. Agama apa, Bang? Tapi menurut kakak agama apa aku? Loh, saya nggak bisa menurut, Bang. Ada yang namanya Rizky ternyata Kristen. Ada yang namanya Soleh ternyata Kristen. Abang agama apa? Masih Kristen, Kak. Masih. Ngomong Kristen aja susah. Ya, bisa buka kamera, Bang, nggak apa-apa. Kita sini buka kamera, Bang. Nggak bisa, aku nggak pandai aku soal agama. Jadi Abang mau minta naik apa ngapain? Nanti ibu marah-marah sama aku. Tidak. Nanti dibully dengan kata-kata. Enggak, saya ini baik kok. Diskusinya nanti sama Bang Zuma, jangan sama saya. Sama Bang Zuma, iya. Buka aja kameranya, nggak apa-apa. Temanya Bang Zuma, Yesus hakim adil. Nah itu. Kakak berumah murah ya? Enggak, saya baru hari Tonang. Hari Tonang, cantik kali ya? Iya, Bang. Alhamdulillah kalau wanita muslimah cantik semua, Abang. Oh, iya. Oke. Iya. Ya, diskusi kita, Bang. Enggak, aku hanya mampir aja tadi itu. Dapat kepencet. Oke, siap. Makasih ya, Bang. Kau undang-undang lagi si Suma itu. Kenapa? Nggak mampu dia berdebat sama aku. Panggil si Suma sini. Lagi birahi dia. Apaan nih Suma? Cuma beraninya pakai masker doang. Kau bisa buka kamera emang ya?
Kan kemarin udah dibukain kau ini gimana sih? Ya buka lagi lah, kan kau diskusi di sini. Pakai maskermu tidak masalah. Mau pakai masker kok, mau pakai helm kok, terserah kau itu. Tapi buka kamera di sini. Apa-apa yang mau dibahas ini sama si Suma nih? Yesus hakim adil, buka kameranya Bang. Kita diskusi tuh. Iyalah, itu memang sudah pasti hakim adil beliau. Nah, kalau dia hakim adil, menurut Yesus pemakan babi saya, itu. Saya lagi gantian Zuma. Oh ya, silakan. Takut sekali dia ditanya. Kamu siapa? Tuhanku Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Gimana perkataan Allah kalau dia adalah Tuhan? Gimana? Di mana perkataan Allah kalau dia adalah Tuhan? Innani anallah la ilaha illa ana. Apa itu artinya? Kau tanya tentang Tuhanku, tau? Ku jawab kau nggak paham. Iya, apa artinya? Kau tanya tentang Tuhanku. Kau tanya tentang Tuhanku, giliran ku jawab, kau nggak paham. Mending saya yang bertanya. Iya, karena memang bukan ada perkataan Allah itu bahwa dia adalah Tuhan. Ya udah, saya bertanya kalau gitu karena kau tidak akan paham. Jadi sepakat ya. Sebagai hakim yang adil, apa hukuman menurut Yesus bagi orang yang makan babi? Hukuman? Nggak ada hukumannya. Ah? Hukum dia kan hakim adil toh dia. Yang menjadi dosa itu hakim adil kan dia. Adalah apa yang keluar dari mulutmu. Hakim enggak ada bahas babi di situ. Hakim adil kan dia. Bahas babi udah aku sudah jawab kan? Iya. Mau terima atau tidak ya udah kan udah aku jawab. Gimana kau semua? Iya. Yesus mengatakan di Matius 5:19 barang siapa yang makan babi lalu mengajarkan kepada orang lain makan babi, maka dia akan menempati tempat terhina gitu. Idiot. Dia mau bertanya tentang Islam, giliran dijawab tidak ada tempat penampungan di otaknya. Masalahnya penempatan otaknya beda dengan kita. Dia tidak bisa diskusi tuh ke Bang, makanya otaknya di lidah dia, otaknya di lidah. Ini ada yang naik kayak begitu aja semua Bang. Ya sudah diturunkan. Ya yang tadi siapa namanya tuh tadi mau naik, silakan naik, kirim permintaan. Bang, aku mau naik. Loh, saya perempuan. Naikkan aja deh, naikkan aja. Si tropis lagi. Yang mana? Yang tadi Bang. Ya coba denganmu coba. Maki dia. Abang bilang katanya gembira dia tuh. Bisa nggak satu-satu diskusinya bagus lah tropis. Iya ini udah bagus kan. Pertanyaannya kan ganti-gantian. Kamu nggak menjawab. Udah aku jawab. Kenapa? Mana ada? Mana ada? Aja dengan kau. Saya berdasarkan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang makan babi dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu kan bagaimana mau diskusi kalau begitu? Innani anallah la ilaha illa ana. Iya, apa artinya itu? Sudah ditanya. Ya udah. Aku ini adalah Allah. Sudah jawab ya udah. Aku ini adalah Allah. Terima juga jawaban saya. Tidak ada Tuhan selain aku. Bisa dia tuh Pak. Jawabannya dasar koplak. Hakim adil, ya harus yang seadil-adilnya dong. Kamu buka komal ngapain? Ngapain kau buka komal? Kau mau curhat, kau maki-maki orang? Apa? Kamunya? Saya? Iya. Tidak. Terus? Saya kalau masuk di room orang, saya ngantuk Bang. Oh.
tadi saya juga barusan ini ngantuk. Nah, saya lihat yang masuk yang kayak tadi si siapa itu, malas saya ladenin yang kayak gitu. Ya sudah, kau ngoceh-ngoceh lah. Ngoceh, aku mau dengar. Ngoceh, kau maki orang semua. Biar semangat kamu. Supaya kau nggak ngantuk. Ku tahu lah kau mulutmu gatal mau bertengkar. Yang tadi tuh saya tidak puas karena di sebelah saya ada Bang Zuma, makanya saya nggak berani lah. Masa di situ gurunya masa dia caci maki orang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kali ini aku ikhlas. Hantam rahangnya. Apa yang mau dikelaskan, Bang? Aku ikhlas kau maki-maki teman-temanku, maki-maki aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan kau bicara kotor ya. Kau katakan mereka babi sepotong, kucing sepotong, nggak apa-apa. Yang seutuhnya. Oh. Ya. Siapa tadi nih? Aku kalau kau tropis malas aku tropis. Dari semalam kau kayak begitu kalau diskusi. Bunda naikin saya. Untuk apa dinaikin kau? Ini nggak ada lagi yang muka-muka karung ya, Bang ya? Kau takut kan? Nggak takut. Aku nggak dengar itu. Astagfirullah. Mana ya? Nih ada yang mau naik Botuna. Siapa Botuna nih? Nih selamatkan aku. Bunda naikin saya dong. Untuk apa? Halo Botuna. Ini minta naik kayak begini dia. Naik. Blokir. Tropis kan ada. Panggil si Suma, panggil Ustadz siapa lagi namanya itu? Enggak, satu aja pertanyaan saya tropis sama kau. Ustadz siapa sih itu yang lawan Edis? Kau mau jawab nggak pertanyaan? Mau jawab nggak? Ustadz siapa sih yang biasa Ustadz apa namanya? Ku blokir kau ya. Enggak rugi aku kau blokir, nggak ada masalah, banyak kok komal-komal masuk di Zuma juga bisa. Oh Zuma. Itulah kau ke Bang Zuma. Bang Zuma tandai dia tuh tropik. Udah saya blokir. Bang Zuma begitu. Naikin aja, habis itu kau maki. Gak apa-apa. Semoga sukses Bang Zuma, sehat-sehat terus. Semoga Bang Zuma juga mendapat MBG kok. Ada. Nih si Botuna. Ada. Ya, halo Botuna. Islam Abang. Ateis pun. Apa Bang? Ateis. Kalau Bunda Nora Bang Zuma pejuang. Amin, Bang Fadil amin. Ya apa yang mau di sini Abang bincangkan? Dengan Abang tidak ada agama, tidak ada Tuhan, terus apa yang mau dibincangkan Bang? Nggak tahu, bingung juga. Gimana ini Bang Suma? Iya gimana? Kenapa bisa tak beragama? KTP-nya apa Bang? Hah? KTP. KTP belum ada KTP Bang. Oh belum dewasa berarti. Gimana Bang pandangan Anda Bang? Soal Ya, ateis Bang. Kalau tidak punya agama berarti kalau Nggak kita nggak gimana? bisa komal kan? Bisa aja sih. Tapi kalau tidak bertuhan itu ya sama seperti seperti pohon tidak bertuhan juga. Oh. Jadi nggak ada yang harus didiskusikan kah? Ya apa yang mau didiskusikan dengan ateis Bang? Ya udah Bang, kalau nggak ada aku turun Bang.
Terima kasih bang. Oke. Oke, makasih bang. Ya. Ya. Ini ada ya. Kak Nora, udah dapat kabar belum si Edis dikawinkan sama Abu Janda gara-gara tidak direstui di Indonesia? Oh, iya. Balas ya nak. Ya. Balas ya naga. Itu tadi yang pertanyaan anak itu apa tadi, pertanyaan saudara baby tadi itu? Sunat. Apa ya? Maksudnya apa dia itu sunat? Kau Nora kenapa tidak disunat? Ya kan perempuan. Ya makanya saya bilang sunat itu kan tidak wajib untuk perempuan, tapi sunnah. Ya, itu aja. Iya itu aja. Karena dia larikan kan ke situ waktu ditanya Matius 7:21. Iya. Baguslah. Itu. Tanya bang. Ya bagus, pertanyaannya bagus. Kenapa nggak sunat? Jadi kedudukan sunat itu sebenarnya yang ada di Islam dengan Bani Israel itu beda. Kedudukan sunat di Islam, perintahnya itu sama seperti kedudukan sunat yang datang kepada Nabi Abraham. Jadi yang pertama kali mendapatkan perintah untuk sunat di tengah-tengah bumi ini, menurut yang kita paham ya, di bumi ini maksudku, yaitu Nabi Abraham yang jelas perintahnya di dalam kaidah Islam maupun dalam kaidah Yudaism. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti milah itu. Jadi tidak diperintahkan Nabi Muhammad mengikuti Torah, tapi milah Abraham, milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, bukan ajaran Yahudi. Jadi posisi sunat di Islam ya tidak sama seperti orang Kristen yang diperintahkan untuk ikut kepada ajaran Torah. Kalau Islam enggak. Perintah sunatnya itu karena mengikuti perintah Allah untuk tunduk kepada perintahnya, mengikuti milah Abraham. Makanya Nabi Muhammad itu ketika memerintahkan sunat yang didapatkan oleh Nabi Muhammad perintahnya itu bukan karena Torah, tetapi karena kedudukannya sama seperti Nabi Ibrahim. Begitu. Jadi kalau orang Kristen berbicara tentang sunat ya memang nggak ada hubungannya. Nah, ini juga satu hal yang perlu dipahami oleh orang Kristen. Tidak ada firman Tuhan kepada mereka, ya kan? Tuhan langit dan bumi maksudnya. Sebagaimana Nabi Musa menerima firman, sebagaimana Daud, sebagaimana Salomo, sebagaimana Yesus, sebagaimana Nabi Muhammad, mereka semua mendapatkan firman dari Tuhan langit dan bumi, tetapi pada peruntukan masing-masing umat. Nah, Kristen ini nabi mana yang menerima firman untuk mereka? Kan tidak ada. Ya kan ya? Betul nggak? Iya. Nah, giliran kamu aku sudah saya bicara, kau lagi, kau maki-maki loh orang itu. Aku bahas itu ada yang Bunda sekedar hanya memberitahu perempuan di dalam Islam itu bersunat pada waktu kecil. Nah, sekarang masalahnya sunatnya itu wajib atau tidak. Nah, itu yang harus memang Islam ketahui, bahwa perempuan itu tidak wajib. Siapa yang bilang wajib? Enggak usah bahas sunat, bahas yang lain aja. Apa kek maki-maki mereka kayak apa gitu. Ya, memang jujur bang, ini penontonku 1K, tapi saya yakin 500-nya ini oten semua. Makanya, ayo, tebarkan pesonamu aja. Katanya sampaikan kepada mereka. Menghujat aja itu. Saya bacakan aja bang ya. Iya. Mas Satpam monyet jadi cendol lawan Edis, tengoklah kan. Tak masalah itu. Jadi cendol kayak jadi tape, tak masalah. Juma Satpam monyet. Mereka ini hina
menghina profesi satpam, tapi mereka nggak tahu yang bunuh Tuhannya. Yang bunuh Tuhannya satpam. Kenapa kalian? Memang iya kan? Kalian jangan menghina profesi yang seperti itu. Berterima kasih dengan adanya tombak, tentara. Berkat mereka kan, Tuhan kau disalibkan. Apalagi begini ya Bang. Nora Tuhan kau tuh tidak kelihatan. Apa yang mau kau sembah? Saya bilang lebih bagus menyembah memang yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan tapi ditampar, dicambuk, didudai. Betul kan Bang? Lebih naas Bang. Hina kali. Oh gak punya Tuhan yang kayak gitu. Lagian juga yang mereka sembah bukan Tuhan kok. Nah sekarang mau tanya aku, mereka menganggap Yesus itu, pada diri Yesus itu yang Tuhan yang mana? Rohnya. Rohnya. Betul, karena kan rohnya katanya. Oke, baik. Kalau itu rohnya, tetapi di dalam kitabnya mereka 2 Petrus 3 nomor 8, di situ dikatakan bahwasanya di hadapan Tuhan sehari sama seperti 1000 tahun di hadapan manusia. Benar nggak? Ya. Betul nggak? Betul. Lima dulu Bang. Faktanya, apakah betul di hadapan Yesus itu sehari bagi dia, 1000 tahun bagi manusia? Tidak. Nah, berarti kan dia bukan Tuhan. Kan bagi Tuhan 1000 hari bagi 1000 tahun bagi manusia. 1 hari bagi Tuhan. Nah, 1 hari bagi Yesus. Ya, Yesus malam tidur. Rohnya nggak tidur. Rohnya nggak tidur. Kalau dia Tuhan ya. Iya. Kalau rohnya tuh, kalau dia rohnya itu Tuhan, rohnya nggak tidur. Iya kan? Di atas perahu dia tidur, rohnya tidur nggak? Tidur. Nah, tidur. Sementara sehari bagi dia itu setahun. Kenapa dia ikut tidur? Kan sudah pernah istirahat hari ke-7. Kenapa ke bumi tidur lagi? Betul nggak nih rohnya Tuhan? Pada hari ke-7 Tuhan istirahat kan? Iya kan? Benar nggak? Tuhan yang di situ kan roh. Benar. Nah, kenapa pula istirahat juga di bumi tidur si roh ini? Harusnya Yesus mau tidur kan, jasadnya mau tidur nggak bisa karena dia terpenjara oleh roh yang adalah Tuhan. Jasadnya bicara, aku capek lo roh. Roh bilang, ini belum seberapa detik lo. Ya tapi kan aku ini tubuh manusia bos. Ya tapi rohmu roh Tuhan. Kamu apa? Ya juga ya, akhirnya terjadilah apa yang disebut gila. Ya iyalah, rohnya maunya 1, jasadnya maunya 3. Sama yang terjadi kan? Kalau ditanya, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Nah, tengoklah itu. Oh Bapakku yang ada di surga, yang adalah diriku sendiri. Nah, bagaimana ceritanya tuh? Terus yang di dalam tubuhnya itulah Bapa itu sendiri, yang adalah roh itu sendiri. Katanya Tuhan itu tidak tidur, penjaga Israel tidak ngantuk dan tidak terlelap. Jadi yang tidur siapa? Rohnya. Alamak, bukankah 1000 tahun bagi Yesus jasad manusia adalah 1 hari bagi yang roh? Nah, yang mana yang benar? Inilah konsep yang aneh. Pada saat roh yang ada di bumi, apakah berlaku siang malam untuk dia?
Berlaku nggak? Berlaku. Nah, berlaku. Kenapa berlaku? Yesus puasa 40 hari. Setelah 40 hari, lapar nggak? Lapar. Nah, rohnya berarti ikut andil dalam rasa lapar itu kan? Iya. Karena nggak mungkin mayat merasa lapar. Pasti roh ikut merasakan apa yang dirasakan jasad juga demikian adanya. Baru 40 hari 40 malam, belum 1000 tahun. Gimana itu? Gimana itu? Jawab. Dua Petrus 3 nomor 8 harusnya kan, Yesus jangan kau tidur. Kenapa nggak tidur? Ya, kau nggak tahu kalau yang ada di dalam dirimu itu 1000 tahun bagi aku. Ini juga baru berapa detik, kau sudah mau tidur? Ya. Tapi kan aku manusia. Iya, tapi roh yang masuk di dalam tubuhmu ini bukan roh manusia, cupu. Ini roh Tuhan. Bagi Tuhan, asal kau tahu ya, Yesus, bagi Tuhan, satu hari kalian itu 1000 tahun. Jadi maunya Bapak gimana? Kau melotot aja terus, jangan kau tutup matamu. Gimana dong? Jangan kau tidur. Kenapa bisa? Ya, roh yang ada dalam dirimu ini, roh yang 1000 tahun bagi manusia, sehari bagi dia. Tapi aku capek, itu capek sifat manusiamu. Aku yang lebih berkuasa, aku Tuhan. Kau harus ikut bagimu juga adalah 1 hari 1000 tahun bagi muridmu. Kau 1 hari karena kau sudah kerasukan Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu, apa yang lahir? Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan kan yang lahir? Yes. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Iya. Yesus ikut tidur. Mana 1000 tahunnya mana? Mana 1000 tahun, kenapa dia ikut tidur? Woi, jawab woi. Tuhan kan yang lahir. Tuhan yang lahir. Tuhan yang lahir. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kenapa dia ikut tidur? Karena dia manusia. Tapi yang lahir Tuhan katanya, kucuk. Ya itu roh ilahinya, Bang. Ini kan manusia yang lahir. Loh, dalilnya Tuhan yang lahir katanya. Coba Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh jasmania berdiam seluruh keilahian. Jasmaninya itu ilahi. Ayo. Jasmaninya ilahi, yang lahir juga ilahi. Jalan di atas air ilahi, membangkitkan orang mati ilahi. Orang buta bisa ngintip, ilahi juga. Ayo. Lalu kenapa dia ikut tidur? Siapa yang lahir? Tuhan. Jasadnya ilahi. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Makanya Tuhan gak bisa turun ke bumi, kucluk. Karena dimensi alam semesta dengan Tuhan itu berbeda. Paham kau? Paham? Udah paham? Diam sudah kau kan? Sama kalian dibilangnya, woi, bukan sama aku. Kan katanya Tuhan, bagi Tuhan sehari, bagi manusia 1000 tahun. Betul? Betul. Nah, terus kenapa Yesus ikut tidur? Belum
Buan. Naik aja nggak apa-apa. Aku jawab. Kenapa bisa tidur? Kenapa bisa tidur? Iya kan? Ya ngantuk dia, Bang. Nggak bisa gitu dong. Nggak boleh dia tidur. Nggak boleh. Nggak boleh. Halo Irwan. Kak Nora, aku cuma mau tanya. Dia berarti makan berapa kali itu dalam sehari? Kau sindir-sindir berat badan, weh. Bang Irwan nggak bisa turun, Bang Irwan. Ya Buan. Iya, dia sindir-sindir. Padahal aku tuh diet loh Bang sekarang. Makan 4 kali 1 hari. Halo Buan. 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 Oi. Kenapa tahu? Apa? Itu kenapa? Yesus apa bisa tidur? Nanti kan jam apa? Jam 5 mau ke gereja mereka. Mohon penjelasannya dari Bang Zuma, Wahyu 5:6 dengan Lukas 8 nomor 2. Oke. Gimana? Coba dibaca di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Berapa itu? Mazmur 121. Nomor 4. 121. Iya. 212 Wiro Sableng. 121. 121 nomor 4 ya Bang. Iya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa itu? Yesus. Tuhan. Yesus nggak? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yesus nggak itu? Penjaga Yesus Israel. nggak? Nah itu siapa? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, Yesus. Lah, terus yang tidur di Markus 4 nomor 38 siapa? Jadi begini Bang, ya. Gimana? Itu abang tidak tahu maksudnya itu. Itulah kuasa dari Yesus Bang. Kuasa apa? Orang 1214 Mazmur tidak tertidur, ngantuk aja tidak. Ya itu kemanusiaannya lah Bang. Tuh, jadi yang lahir ini rupanya siapa? Ya kalau di Lukas 1 kan katanya manusia Bang, tapi kan Roh Kudus datang Bang. Yang lahir kan Tuhan katanya, gimana sih? Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Tuhan yang lahir. Iya Bang, kan 100%. Nah, 100% Tuhan Bang. Nggak bisa dong. Berarti ada Tuhan manusia, ada Tuhan bukan manusia kalau gitu. Kenapa pula abang yang ngatur Tuhan Bang? Di situ yang ngatur. Kolose 2 nomor 9. Tuhan itu tidak bisa dibatasi Bang. Ya Anda yang membatasinya. Orang Tuhan tidak tertidur, Anda batasi. Di dalam Markus 4:38 Yesus tidur di buritan. Scream bed kek, beli karpet atau apa kek, hotel di buritan. Walaupun begitu dia bangkit Bang. Tuhan mana yang bisa bangkit Bang? Coba. Tuhan mana bisa bangkit? Oke, Tuhan mau bangkit, dan Tuhan mana yang bisa kemudian dibunuh? Ya itu kan pengurus dosa mereka Bang. Aku ikut. Ada marah.
gimana? Yang pasti dikatakan Tuhannya Yahudi itu tidak terlelap, tidak tidur dan tidak terlelap. Tuhannya Kristen tidur di atas buritan. Makanya Tuhan itu tidak bisa turun ke bumi. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu 1000 tahun. Andai saja matahari bisa di stop selama 1000 tahun, mungkin Tuhan bisa turun. Iya kan? Sehari bagi Tuhan 1000 tahun bagi alam ini. Hentikanlah itu matahari, biar Tuhan turun. Tapi kalau matahari berhenti, biar bulu keteknya bom juga hangus. Panas. Ini Mazmur 121 ya Bang. Mazmur 121 ini kan belum datang penggenapan Yesus pada waktu itu Bang. Wah, pandai-pandaian. Penggenapan apa? Karena dia Tuhan turun ke bumi gitu. Ya nggak bisa dong. Kitabnya Yahudi, Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahnya. Berarti Tuhan tidak bisa dibentuk jadi tepung, jadi semen, jadi jadi manusia. Bisa Tuhan itu, apalagi dibentuk menjadi ubur-ubur, mana bisa? Nggak bisa. Yohanes 1 abang belum baca. Itu firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah jadi manusia. Abang belum baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk jari-jarinya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk jari-jarinya Dia yang bikin. Setelah jadi jari-jari, Dia masuk ke situ. Itu Tuhan mengambil rupa manusia, Bang. Iya, tapi sebelum Tuhan mengambil rupa, Dia jadikan dulu kan rupa itu. Itu kan menurut Abang. Lah, buktinya dibuat dulu di dalam rahim. Untung dia normal keluar. Itu kan kemanusiaannya Bang. Nah, tadi katanya firman itu Tuhan sendiri turun ke bumi, sekarang manusia lagi. Yang mana yang betul? Loh, firman itu jadi manusia Bang, Yohanes 1:14. Nah, yang jadi manusia ini apa? Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya, Tuhan jadi manusia kan? Ya. Berarti manusia ini apa? Tuhan. Tuhan. Nah, bisa nggak dia dikatakan bukan Tuhan? Tidak bisa. Udah Tuhan dari dulu. Nah, udah Tuhan. Berarti dia Tuhan kan? Tuhan. Bisa cebok sendiri pada saat dia jadi Tuhan. Ya itu kan waktu kecilnya belum ada keluar dia punya ilahinya. Oh, Mama, gimana ceritanya konsepnya? Gimana yang betul? Ini ampun aku Pak. Memang botol kali ya. Memaksa ya. Kolose 2, itulah makanya Al-Quran itu mengatakan bahwa dunia ini hampir saja meledak. Kolose 2 berapa Bang? Berapa Bang? Kolose 2? Kolose 2 nomor 9. Oke, kita baca ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus, penuhan dia. Nomor 9 Bang. Iya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya iya, itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya, itu kan? Tuhannya ada berapa? Satu. Nah, terus setelah satu ini jadi daging, masih ada yang lain? Tidak bisa dibatasi roti. Loh, kalau Tuhan tidak bisa dibatasi, jangan bilang satu. Tak terhingga dong. Ya mereka kan menjadi satu. Aku gak tahu. Coba dibuka lagi sebelum pamit saya. Ya. Filipi 2 coba. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 8 coba.
Aku mau tahu logika bertuhan ya, bukan logika Tuhan. Logika bertuhan. Coba. Filipi 2. Samuel, Pak Pendeta Samuel, kenapa nggak mau naik lagi? Itu Pak Pendeta itu. Saya lihat dia punya apa, dia buka room. Tapi tidak mau dia berdiskusi katanya. Tapi naiknya dia. Samuel 6. Silakan. Filipi. Ya. Ya. Oh, jadi kayak Pak Samuel, sorry ya Pak Samuel ya. Walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengaku rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, Tuhan merendahkan diri. Ya. Kalau manusia merendahkan Tuhan bisa. Tidak bisa. Kalau saya mengatakan Tuhanmu punya nonot, kamu tersinggung. Ya itu kan manusianya. Ya, enggak, kamu tersinggung enggak kalau aku bilang Tuhanmu pakai sempak? Tersinggung enggak? Tuhanmu sendiri yang merendahkan diri, kenapa kau yang marah? Itu maksudnya Tuhan Yesus datang kan bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetap Tuhan merendahkan diri. Jadi kalau saya merendahkan dia, ya saya sudah sesuai dengan firman-Nya dia. Kenapa saya harus meninggikan? Tuhan sendiri mau merendahkan dirinya kok. Dia mengosongkan diri, merendahkan dirinya. Jadi kalau saya merendahkan dia, apakah saya berdosa? Saya itu sendiri yang mau kok rendah. Jadi kalau aku merendahkan Tuhanmu, ya jangan kau merasa Islam. Kalau Tuhannya Islam itu maha tinggi lah. Tuhanmu merendahkan diri. Kalau saya bilang Tuhanmu pakai sempak, kenapa kau yang marah? Oh, Tuhanmu sendiri yang mau datang merendahkan dirinya kok. Makanya kan di dalam kita mau ditampar, diludahin mukanya. Ya karena memang Tuhan lo yang turun mau merendahkan diri. Jadi jangan kau lapor-lapor polisi kalau ada orang mengatakan Tuhanmu begini, Tuhanmu begitu. Lah kan memang Tuhanmu mau merendahkan diri rendahnya. Kenapa pula kau yang gengsi? Pilih Tuhan yang maha tinggi, maha suci kalau mau. Lawang kalau ada Tuhan merendahkan diri, kenapa kau yang sewot kalau orang mengatakan Tuhanmu begini, Tuhanmu begini? Jangan kau sakit hati karena Tuhanmu sendiri menceritakan diri, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Merendahkan diri. Lah dia sendiri yang mau rendah kok. Kenapa kau yang marah? Kutanya dulu kau. Tuhanmu merendahkan diri, siapa yang suruh? Dia mau sendiri. Ya dia sendiri, terus ngapa lu marah kalau orang rendahin Tuhan lo? Memang Tuhan lu mau yang rendah kok. Tuhanmu yang pilih rendah. Tuhannya rendah kali. Ya memang Tuhanku mau. Harusnya kau jawab begitu. Tuhannya rendah kali, dia cupu. Ya harusnya dijawab. Ya mau kayak mana lagi, Tuhanku memang yang mau. Karena kan dia datang untuk ajaran kasih. Begini loh Pak. Ya sudah, terus bukan masalah itu. Sekarang kalau orang-orang mengatakan Tuhan lu cuma modal sempak, lu marah. Ya iyalah. Kan Tuhan lu kenapa lu marah lo? Tuhanmu sendiri yang mau merendahkan dirinya kok. Aneh kau ini. Kau marahi orang, Tuhanmu baca dalilnya, mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi hamba pula tuh di situ. Terus kenapa situ yang marah? Tidak alkitabiah loh. Paham nggak? Jadi kalau
orang ngomong tentang Tuhan lo terus lo tersinggung, ya lu aja yang jadi Tuhan, karena Tuhan lu sendiri aja merendahkan dirinya. Alamak, kau pula sosokan. Kau ngerti Tuhan gak? Tuhan itu yang maha kuasa. Yang maha kuasa lagi pingin merendahkan diri. Yuk mari kita rendahin supaya kita menghargai Tuhan. Tapi di Islam gak berlaku, karena Tuhan di Islam itu maha tinggi selama-lamanya, gak pernah merendahkan diri. Beda sama Tuhan lo. Kadang-kadang dia merendahkan diri, turun menjadi hamba. Ya itu dari tanya kan dia sendiri yang mau. Jadi kalau ada orang yang merendahkan, ya jangan salahkan orang itu. Dia sendiri yang mau merendahkan dirinya, kok kau pula yang marah. Merendahkan diri pada Tuhan, merendahkan dirinya, lantas Anda ingin tinggikan pada saat dia merendahkan diri, berarti Anda menantang Tuhan. Benar nggak? Aku lagi pengen merendahkan diriku, terus itu mau meninggikan aku, melawan loh. Jadi pada saat dia merendahkan diri, orang beriman itu kudu wajib mengimani, oh Tuhanku memang pada saat itu sedang merendahkan diri. Aku dukung nih, memang dia sedang merendahkan diri pada saat itu. Jangan pula kau marah. Tidak sama seperti Tuhan yang umat Islam, gak pernah merendahkan diri. Jadi kalau ada manusia merendahkan Tuhan yang umat Islam, wajib di-LP-kan. Tapi kalau Tuhan lo direndahin orang, pada saat dia merendahkan diri, orang itu sedang menjabarkan kebenaran Tuhan lo berdasarkan kitab lo. Harusnya lo berterima sakit. Terima sakitnya kalau Tuhan lo diceritakan segitu. Paham gak? Marah lu dibilang Tuhan lu gini begono, lah kan memang dia sedang merendahkan diri. Ngapain lu marah? Beriman lu pada Tuhan lu sendiri kan? Pada saat dia merendahkan diri, ya terima dong. Orang mengatakan Tuhanmu disunat pada hari ke-7, ya legowo, Tuhan saya sendiri mau kok. Gak usah marah, gak usah emosi, apalagi lapor-lapor orang. Kan Tuhan lu memang begitu keadaannya. Dia yang mau kok. Bukan murtad tuh, gila. Makanya saking Tuhan lu rendah, dibilangnya dia merendahkan diri, mengosongkan diri. Baca nomor 9-nya, coba baca sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Jangan dirubah-rubah. Baca yang tertulis, huruf-huruf yang tertulis, baca, jangan kerubah. Baca. Apa katanya? Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan kerubah itu, kerubah itu deh. Jangan kerubah hurufnya. Baca yang benar. Apa yang tertulis di situ? Baca. Nomor 9 baca. Nomor 9. Itulah Tuhan sangat meninggikan dia. Salah kau dek. Salah baca kau itu. Yang benar bacanya. Nggak benar kau ini. Ya. Tuhan sangat meninggikan dia. Salah baca kau itu. Coba baca terjemahan baru. Salah kau ini. Bikin-bikin, nggak boleh rubah-rubah kitabnya orang, nggak boleh rubah, nggak boleh. TB kan bang? TB, jangan kau rubah-rubah kitabnya orang, nggak boleh. Loh, memang TB bang. Apa TB? TBC. Baca sesuai dengan huruf yang ada, huruf Latin yang ada di situ baca. Jangan dirubah-rubah huruf Latinnya, itu kitabnya orang, nggak boleh. 9 ya bang. Oke. Kok saya salah sih? Ya udah baca. Ya, itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia. Tuhan nggak di situ. Allah. Nah, baca yang benar, ku bilang. Baca ulang. Itulah sebabnya Allah meninggikan Tuhan lu. Tuhanku meninggikan Tuhan lu. Oh. Paham dia. Karena Tuhan lu di situ diceritain rendah, maka Tuhan gue mengangkat derajatnya dia. Baca dong. Baca yang benar. Iya. Apa katanya?
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tuhan gue tuh. Nama di atas segala nama. Nama Tuhan gue tuh yang ninggikan Tuhan lo. Paham gak sih lo? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ya kan? Benar nggak? Tuhan lu merendahkan diri, ya kan? Datang Tuhan gue meninggikan dia, maka lu harus berterima kasih kepada Tuhan gue, sebab Tuhan lu ditinggikan sama Tuhanku setelah dia merendahkan diri. Paham sampai sini? Paham nggak? Udah maghrib, di sini udah maghrib. Yesus merendahkan dirinya, datang Allah umat Islam. Iya dong. EGP, nama di atas segala nama, yang jelas Tuhanku ninggikan Tuhan lu. Titik. Lu mau apa? Udah maghrib dulu, Dinda, aku maghrib dulu ya. Halo. Dadah. Assalamualaikum. Sampaikan ke mereka Tuhan kita meninggikan Tuhannya. Sampaikan kepada mereka gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, mau apa? Kau telat. Maunya kau nanti selesai Isa kau datang. Hati-hati, Zum. Apa? Kenapa? Kamu akan diminta pertanggungjawabannya di terakhir nanti, Zum. Hakim Adil. Saya hanya bilang, saya bukan emosi, Zum. Saya nggak emosi, Zum. Hakim Adil. Hakim Adil. Yesus Hakim Adil. Oh, aku selamat. Kalau dia turun sebagai hakim, aku selamat. Masa kamu aja yang saya dengar? Dadah. Berarti kamu cemen. Penyembah Tuhan yang sedang mengosongkan diri dan merendahkan diri. Kamu akan diminta pertanggungjawaban yang terakhir, Zum. Mbak. Iya Mbak, memang Mbak. Disebut aja Kan Allah saya yang meninggikan Tuhanmu. Gimana? Halo. Iya Bang User, iya. Jadi kenapa Tuhan kamu merendahkan dirinya? Tujuan merendahkan diri. Tidak, ngapain tujuan? Tuhan kamu merendahkan dirinya di situ. Kapan Tuhan merendahkan diri gitu? Coba baca Filipi 2. Ibu, saya tidak begitu apa sama Alkitab. Cuman saya punya iman. Jangan masalahnya kan kita putar-putar balik itu. Sabar dulu Abang. Ya, saya bacakan. Oke. Saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya untuk apa? Merendahkan diri. Ya itu kan. Ia telah merendahkan. Kita satu-satu ngomong ya Bu, kita sini bukan cari masalah gitu ya. Karena saya lihat tadi Bang Zuma sama Ibu seolah-olah itu kan mencari titik kelemahan seseorang. Kalau saya tidak seperti itu. Jadi saya mau jelaskan sama Ibu, tujuan dia merendahkan diri itu agar kita manusia juga bisa merendahkan diri. Sedangkan Tuhan aja mau merendahkan diri. Apalagi manusia, Bu. Ini saya lihat nih, sepertinya live ini kan meninggikan diri gitu. Seolah-olah sudah melebihi pemikiran Tuhan. Ibu paham nggak yang saya katakan ini?
Jadi ketika ada Islam mengatakan Tuhan kamu pakai kolor, Tuhan kamu Iya, siap. telanjang, Iya. itu menghujat atau tidak? Apa, Bu? Kalau dikatakan Tuhan kamu tuh telanjang, pakai kolor, titiknya Iya. disunat, Iya. itu menghujat atau tidak? Dalam segi pandangan apa dulu, Ibu? Loh, saya bertanya sama kamu. Iya, maksudnya nanti jangan dicampur-campurkan ya, Bu ya. Nanti kalau dibawa ke ranah hukum, dia bisa dibilang itu salah, Bu. Oh, salah. Tapi di sini kan katanya dia merendahkan dirinya. Nah, itu saya bilang posisinya mau ditempatkan kemana ini pembicaraannya. Loh, sekarang begini. Iya. Sekarang begini ya. Nanti saya bisa salah jawab. Bukan. Ketika kita baca, Iya. Yesus merendahkan dirinya sendiri. Terus Betul. kita katakan, Tuhan kamu itu telanjang. Iya. Dia pakai kolor. Iya. Titiknya sunat. Apakah Iya. itu menghujat? Itu dia dalam keadaannya secara manusia, Ibu. Iya. Jadi apakah itu dikatakan menghujat? Menghujat itu, Bu, namanya. Kalau Ibu bertanya kepada saya. Loh, manusia pakai kolor tidak? Manusia punya titik tidak? Lukas 2, Yesus disunat titiknya. Iya, maksudnya kolor ini Ibu tahu enggak pemahamannya? Loh, jadi waktu dia disalibkan itu apa? Ada kain yang menutupi bagian tengahnya. Itu untuk menutupi apa? Iya kan definisi kolor ini kan macam-macam, Ibu. Ibu pahamnya pasti ini Ibu pahamnya Ibu pakai zaman sekarang ini. Manusia pakai kolor untuk apa, Abang? Untuk menutupi aurat. Menutupi apa? Aurat. Menutupi kemaluan, benar Aurat. tidak? Iya, menutupi kemaluan kan, kolor, celana dalam. Iya, terus? Nah, jadi saya tanya lagi, apakah Tuhan kamu berkolor? Itu secara manusianya, Bu. Jangan dikaitkan dengan yang ke atas. Secara Oke, manusia. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan? Ibu, itu cara pandang Ibu sama saya itu berbeda, Bu. Saya tanya, manusia ini Tuhan atau bukan? Lukas 2 nomor 11. Iya, kalau menurut pemahaman kami, Yesus itu memang Tuhan, Bu. Ah, ya udah. Yang menjelma menjadi manusia. Ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah Tuhan kamu pakai kolor? Itu kan segi bahasanya, itu penutup sebenarnya. Oke, dia menutup apanya? Oke, dia menutup apanya? Ibu kan bolak-balik istilahnya mencari sesuatu. Dia gitu. menutup apa loh, Bang? Menutup aurat, Bu. Iya, aurat apa yang ditutupnya? Ya sama dengan Ibu istilahnya ini maaf aja ya, kita. Saya dengan Yesus kelamin saya berbeda. Nah, itu dengan saya bilang. Nah, Bapak pakai kolor untuk apa? Nutupi apa? Berarti Ibu tidak mau istilahnya Ibu hanya neror saya. Sekarang balik pertanyaan. Tidak neror. Tidak perempuan. Saya bertanya. Iya. Tujuan Yesus memakai kolor itu apa tujuannya? Dulu. Gantian kita. Satu-satu kita. Kalau perempuan menutup bagian badannya di BH, apakah itu kemaluan atau tidak? Kemaluan, karena saya adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, pertanyaannya, Yesus Tuhan bukan? Kalau pengakuan saya, iya. Nah, apakah Tuhan kamu pakai kolor? Oke, jangan dibolak-balik ya, Bu. Oke, saya jawab, iya. Oke, dia tujuan dia pakai kolor apa Tuhan ini? Jangan dibolak-balik ya, Bu, sekali lagi. Itu kan bukan karena waktu itu kan di kayu salib itu kita tidak tahu apakah yang membuatnya seperti itu siapa. Loh, jadi selama ini dia tidak ada pakai kolor gitu? Kan Ibu arahkan saya
pertanyaan. Bertanya. Halo. Ah. Zaman sekarang kolor itu dengan dulu itu beda, Ibu. Oke. Bisa nggak Ibu paham gitu? Waktu Tali di kayu kasut. salib, waktu di kayu salib dia ditutupi oleh seuntai kain putih. Nah, Ya, itu. pertanyaan saya, menutupi apa itu? Yang menutupi aurat, Bu. Iya, aurat apa? Karena semua kalau dalam Islam semua aurat. Perempuan neneknya aurat, perempuan rambutnya aurat. Nah, Oke. kalau Yesus, aurat apa yang ditutupi? Kemaluan, Bu. Kemaluan. Jadi Tuhan kamu punya kemaluan? Oke, Bu. Ibu jangan pelesetkan ini ya. Jangan pelesetkan. Saya nggak ketawa, Bu. Saya bertanya, apakah Tuhan kamu punya kemaluan? Itu secara manusianya, Bu. Manusia ini Tuhan atau bukan? Kan Ibu bolak-balik lagi. Ibu cari celah saya. Itu secara kemanusiaannya. Saya terima manusia menutup aurat. Nah, sekarang manusia yang menutup aurat ini, yang disalib ini, apakah dia Tuhan? Apa dia Tuhan? Iya, Ibu. Berarti Tuhan kamu punya kemaluan? Kalau Ibu ini, kami itu Tritunggal loh, Ibu. Saya tanya, Tuhan kamu punya kemaluan tidak? Ibu, kalau Ibu pisah-pisahkan, nanti saya bisa salah jawab. Apakah jasmani Tuhan kamu adalah Tuhan? Apakah jasmani Yesus adalah Tuhan? Iya, dia memakai keadaan jasmaninya. Jasmaninya itu apakah Tuhan? Jasmaninya apakah Tuhan? Iya. Jasmaninya apakah Tuhan? Iya, tubuhnya Yesus ini apakah Tuhan? Kan jasmani ini. Iya. Ya, apakah Tuhan? Iya, dia memakai badan manusia sebagai jalur. Iya, badan manusia yang dipakai Yesus ini, yang sudah jadi Yesus adalah manusia ini, apakah Tuhan? Iya, sebagai saya memang dia Tuhan gitu, Bu. Terus apa yang Ibu bertanya? Jasmaninya, saya tanya, jasmaninya Yesus ini apakah Tuhan, Abang? Jasmaninya apakah Tuhan? Ya. Gimana saya mentransfer Ibu ini ya biar mengerti? Begini loh, Yesus ini Tuhan, betul? Betul. Nah, apakah tubuhnya, jasmaninya ini adalah Tuhan? Jasmaninya adalah Tuhan. Jasmaninya adalah Tuhan. Kita buka di dalam Kolose ya. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Silakan Ibu. Ya, saya bacakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berarti di dalam diri Yesus jasmania berdiam kepenuhan Allah. Apakah Iya, Bu. jasmaninya Yesus itu adalah Tuhan? Saya hanya mau bilang, saya bukan berbelit-belit ya, Bu ya. Iya. Tuhan yang turun dari atas itu, Bu. Dia masuk ke dalam tubuh Yesus itu. Ya. Itu 3 yang di dalamnya itu, Bu. Roh. Ibu bisa mengerti kan Tritunggal? Tahu. Yang saya tanya begini, Abang. Yang saya tanya, apakah tubuh jasmani Yesus itu juga adalah Tuhan? Karena di Kolose 2 nomor 9, tubuh jasmani Yesus kepenuhan dengan Tuhan. Artinya tubuhnya juga Tuhan, betul? Maaf ya, Bu ya. Itu wewenangnya Tuhan kami, Bu. Kalau dia bilang seperti itu, ya terjadilah seperti itu. Oke, berarti terjadilah seperti yang ada di dalam Bible bahwa tubuh jasmani Yesus adalah Tuhan juga. Nah, Pertanyaan saya jadi begini, apakah Tuhan punya kelamin? Kalau
Ini Tuhan ini banyak definisinya loh Ibu. Tidak abang, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Tuhan. Bu, Nah, baik. apakah sabar dulu. Berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki Yesus, jasmaninya itu adalah Tuhan. Siap. Karena Kolose 2 nomor 9 seperti itu. Lukas Siap. 2 nomor 11 juga dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir Tuhan. Ya. Tubuh jasmani Yesus adalah Tuhan. Oke. Apakah, ini maaf ya Bang, saya bukan Siap. menghujat. Saya nggak ketawa. Oke, apakah kelamin Yesus adalah Tuhan? Nah, apakah kelamin Yesus adalah Tuhan? Kan gimana pertanyaannya Ibu? Salah pertanyaan Ibu itu. Salah Ibu itu. Nah, saya baca baik lagi. Saya baca baik. Saya baca lagi. Ibu, Saya baca ada Kolose kesalahan 2. Ibu. Sebentar dulu saya baca Enggak. Kolose 2. Sebab kesalahan Ibu. dalam dialah, sabar dulu, Ada kesalahan sabar Ibu. Abang. Iya, Siap, sabar siap. dulu. Oke, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan. Nah, di dalam jasmani Yesus, ini katanya ya, di dalam jasmani Yesus itu berdiam sepenuhnya tuh ketuhanan. Jasmani Yesus itu Tuhan juga, Abang. Nah, kita tahu tangan, kuku, maaf kata kelamin, bokong itu adalah jasmani salah satunya. Pertanyaan saya jadi begini, apakah kelamin Yesus adalah Tuhan? Itu pertanyaan aneh loh Bu, menurut saya. Kelamin tunggu, bentar. Kan mulai ketawa lagi. Seperti itu nggak bisa seperti ini cara kita berdiskusi. Kelamin Tuhan, apakah kelamin Yesus itu Tuhan? Bukan seperti itu pertanyaannya Bu. Tunjukkan ya Bang. Pertanyaannya yang bagus, apakah Yesus punya kelamin? Itu baru pertanyaan. Oke, sebentar Abang, sebentar ya Bang. Apa kelamin itu Tuhan? Itu salah itu Bu. Iya, saya tunjukkan aja Bang, biar Abang paham juga. Oke, nih ya Bang, nih Bang. Oke, kita buka di Kolose 2 nomor 9. Iya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam jasmania Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Berarti tubuhnya Yesus, dagingnya ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena berdiam kepenuhan Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu punya kelamin? Maaf ya Bu ya. Kalau saya tunggu dulu, kan Ibu udah langsung ketawa seperti ini. Jadi kita bingung seolah-olah ini meledek gitu. Setiap apa ketawa. Apa yang kita jelaskan gitu? Iya, maafkan saya Bang, jangan marah Bang. Kan pusing kita jadinya. Kan ini ketawa lagi. Kan itu apa yang kita jelaskan seperti ini. Oke. Itu Bang spontan dari TikToknya langsung Bang. TikTok saya tuh begitu Bang. Itu kan kesan meledek. Jadi istilahnya tidak ada diskusi yang baik seperti itu kalau menurut saya. Maaf saya Bang. Hari gatok minta. Saya nggak marah kok dibilang oh Tuhan saya ini Tuhan itu terserah. Saya terima aja kok. Di dalam Filipi 2 tadi kan memang Yesus sendiri yang merendahkan dirinya. Iya, tujuan dia merendahkan diri itu Bu. Jangan tanya tujuan deh. Yang tadi aja Bang. Kolose 2 nomor 9. Jasmani Yesus penuhan dengan Tuhan. Iya, oke saya jawab iya Bu. Iya, terus apa lagi? Apakah Tuhan kamu punya kelamin? Iya Bu. Sama, punya. Apakah kelamin Tuhan kamu adalah Tuhan? Apakah kelaminmu apakah Tuhan? Gimana jawab pertanyaan itu Bu? Loh, katanya kan tubuh jasmani Yesus berdiam Tuhan sepenuhnya. Iya. Berarti apakah kelamin Yesus itu adalah Tuhan juga? Saya bukan nggak bisa jawab Bu, cuman pertanyaannya ini nggak masuk akal gitu. Apakah Yesus, apakah kelamin Yesus Tuhan? Gimana itu Bu?
Loh, karena kan tubuh, sekarang saya tanya begini sama abang deh, biar enak ya bang ya. Boleh? Nah, apakah bagian kelamin ini termasuk tubuh? Iya, betul. Nah, ketika dikatakan dalam Kolose 2 nomor 9, di dalam jasmaninya Yesus, itu kepenuhan dengan Tuhan. Iya, betul. Tubuhnya ini adalah Tuhan. Iya. Nah, kalau memang kelamin ini termaksud dalam tubuh, pertanyaan saya jadi begini, apakah kelamin Yesus adalah Tuhan juga? Oke Bu ya, kita singkat aja, jangan kita plesetkan. Saya jawab iya Bu. Oke, selesai. Nah, jadi kalau kita bertanya, apakah Tuhan kamu telanjang? Apakah Tuhan kamu pakai kolor? Apakah Tuhan kamu titiknya disunat? Itu menghujat atau tidak? Kembali saya tanya ya Bu ya, konteksnya itu di mana gitu? Apakah konteksnya di dalam Kolose 2 nomor 9, jasmani Yesus itu kepenuhan Tuhan. Jadi kalau jasmani Yesus adalah Tuhan itu juga, apakah Tuhan itu berkelamin? Abang jawab sudah iya. Apakah kelamin Tuhan adalah Tuhan? Iya. Jadi kalau ada yang kita mengatakan, oh Tuhan kamu berkolor, Tuhan kamu telanjang, Tuhan kamu titiknya disunat, itu menghujat atau tidak? Kalau secara saya pribadi ya Bu, karena dia pakai secara kemanusiaannya, saya tidak masalah terhina Bu. Tapi kalau masalah Tuhannya? Masalah gimana? Ya, kalau dipandang dari dipandang secara Tuhannya. Iya, jelas dia sebagai Tuhan. Dia tidak berkolor, dia pakai kolor, dia telanjang. Kalau dipandang secara dia adalah Tuhan, hujatan atau tidak? Kalau begini ya, tenang ya Bu ya. Nanti kalau saya bilang tidak apa-apa, nanti netizen itu seolah-olah saya biarkan dia menghujat Tuhan saya sendiri. Loh, kok menghujat? Kasih tahu. Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus adalah Tuhan juga. Iya, terus Ibu maunya apa? Lah, tubuhnya Yesus ini kan tubuh jasmani manusia. Ternyata Tuhan juga. Jadi manusia kan telanjang. Yesus disunat. Yesus pakai kolor. Apakah itu menghujat? Oke, tidak Bu. Tidak. Berarti kalau ada yang mengatakan gitu, berarti bukan penghujatan kepada Tuhan. Karena memang tubuhnya Yesus adalah Tuhan. Betul? Iya Bu, tidak. Terus? Selesai. Ibu. Terus ada yang lain? Di sini mau edukasinya kepada teman-teman kita yang Kristen yang selalu mengatakan Islam menghujat, mengatakan Tuhan kami telanjang, Tuhan kami bla bla, Tuhan kami punya titik. Loh, masalahnya kan tubuh jasmani Yesus adalah Tuhan. Iya, oke. Udah boleh, Tuhan titik selesai. Boleh saya lempar pertanyaan? Apa boleh Bang? Saya lempar pertanyaan? Mau bertanya sama saya? Iya. Oke, silakan. Abdul Somad mengatakan ada jin di belakang kayu salib. Kalau kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Saya mau tanya, itu dia menghujat atau tidak? Ada jin di dalam kayu salib. Pertanyaannya begini jadinya. Apakah Ustadz Abdul Somad menjawabnya referensi memakai di dalam Islam Al-Quran atau hadis? Nah, jangan Ibu pakai itu Bu. Saya bertanya sama Ibu, itu makanya saya jawab. Pertanyaan Ibu sudah saya jawab, walaupun bertentangan kan, saya jawab. Tetapi sekarang saya tanya sama Ibu, jangan Ibu alihkan dengan hadis segala macam. Apa yang Abdul Somad katakan itu menghujat atau tidak? Itu aja. Nggak berani Ibu kan? Menghujat atau tidak? Saya berani jawabnya. Sabar. Menghujat, Ya. Menghujat intinya menghujat atau tidak? Sabar dulu, saya carikan data. Saya harus pakai data. Tadi saya pakai data kan? Silakan. Oke. Siap. Oke. Bentar ya, saya harus pakai data.
Siap Bu. Kalau ibu pakai data siap Ibu. Oke. Kita main damai aja kok. Oke. Ya. Kamu bertanya kepada Islam dan kamu membawa Ustadz Abdul Somad. Itu salah satu ustadz terkeren bagi saya tuh. Iya. Jangan tersinggung ya. Nah, tidak. Sedangkan saya punya Tuhan aja tidak tersinggung. Abdul Somad dia manusia. Iya. Nggak apa-apa. Karena ibu nampaknya menyanjung dia kan, ya itu terserah ibu. Tapi gimana gitu? Saya Masya Allah ilmu beliau. Oke ya. Dikutip dari buku Semua Permasalahan. Sebentar Jul. Tentang jin. Iya, si Jul. Ada teman saya Jul mau naik. Dikutip dari buku Semua Permasalahan Tentang Jin, mulai A sampai Z, oleh Syekh Do Pasha, salah satu tempat-tempat dalam rumah yang paling disukai jin untuk tinggal, salah satunya adalah tempat-tempat yang terdapat patung dan lukisan bernyawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan patung-patung. Mengetahui tempat-tempat yang disukai jin bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan supaya kita lebih menjaga diri dengan zikir dan adab yang diajarkan Islam. Selama kita mendekat kepada Allah, insya Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, saya bacain satu lagi. Sebentar, Abang. Saya baca referensi yang satu lagi. Oke. Siap. Dalam ajaran Islam, patung makhluk bernyawa tidak secara otomatis berisi atau dihuni oleh jin di dalamnya. Namun, keberadaan patung, terutama yang diagungkan atau dipajang, sangat disukai oleh bangsa jin dan setan untuk dijadikan tempat tinggal atau sarang, serta menjadi sebab malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Sebentar ya. Siap. Jangan dipotong. Siap. Penjelasan Ustadz Abdul Somad itu menjawab pertanyaan. Ada salah satu jamaah bertanya, apakah di dalam salib itu ada jin? Ustadz Abdul Somad menjawab secara berdasarkan referensi yang di dalam hadis dan Al-Quran. Yang mengatakan bahwa di patung yang tidak bernyawa itu akan didiami oleh jin dan malaikat rahmat tidak akan mau masuk ke dalam rumah itu. Iya. Terus? Yang saya tanya tadi sama Abang kan berdasarkan Bible Abang. Iya. Jangan itu lagi, itu udah selesai. Yang ini kita bahas. Udah. Masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Sebentar Jul, kamu mau naik kan? Ya, masalahnya apa, Bang? Bukan masalahnya apa, cuma saya bilang aku diskusi. Hujat atau tidak, itu aja. Oh, tidak dong. Enggak. Kan masuk yang lain. Tidak menghujat. Itu kan baru masuk yang ini, baru Ibu bilang tidak. Kan itu aja pertanyaannya. Iya atau tidak? Bang. Tunggu dulu, Abang. Sekarang begini, termasuk menghujat mau masuk atau tidak masuk si Jul, saya tetap menjawab tidak menghujat karena berdasarkan di dalam hadis yang saya bacakan tadi, sabda dari baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa jangan kamu memelihara yang namanya apa kayak patung-patung, karena apa, di situ tidak akan ada masuk malaikat rahmat. Karena di dalamnya itu diyakini adanya jin bersarang. Oke. Kan betul. Kan tidak gitu. Berarti kata Ibu itu tidak menghujat ya? Tidak. Ya. Kalau sekarang saya punya pribadi. Kalau punya pribadi saya Tunggu dulu Abang. Ya. Menurut Abang itu menghujat. Menurut Abang dulu. Ibu tunggu. Jadi menurut pandangan saya ya. Oke. Secara pribadi, bukan secara umum ya. Oke. Itu menghujat. Oke. Coba Abang bacakan sama saya. Bukan dari itu memang ada di dalam Bible, di dalam Keluaran. Hukum kedua, hukum Taurat yang nomor 2, tolong dibacakan Abang sama saya. Apa? Hukum Taurat yang kedua, Abangku. Baca aja lah, Bu.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, sekarang saya bertanya, patung Yesus, patung Bunda Maria, salib, itu kira-kira disetujui nggak di dalam hukum Taurat? Itu Katolik, Bu. Saya Protestan, Bu. Dibawanya ke situ. Jangan ketawa, Bang. Itu melecehkan. Sudah saya bilang, biasa aja, santai aja. Kita nggak perlu kita ketawa. Katolik. Udah nggak boleh ketawa. Marah yang nggak boleh, Bang. Oke, saya Bang, marah yang nggak boleh, Bang. Ketawa masa nggak diperbolehkan? Lucu, Bang. Iya. Bukan lucu, cuman dengan ketawa itu membatasi orang cara bertanya. Bang Yuser. Mana membatasi? Abang Yuser, saya bertanya, itu Katolik. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Katolik, bukan Protestan. Kami, Bu, Protestan, jangan dikaitkan itu. Kami Protestan, Bu. Tidak ada memakai patung yang namanya Bunda Maria. Oke, jadi salib itu? Salib itu? Salib. Iya. Salib itu, maksud Ibu, itu kan salib itu kan tempat Yesus disalib. Terus pertanyaannya apa? Apakah kamu menempel salib di dalam Bible, di dalam dinding, di dalam rumahmu? Di dalam rumah saya? Iya. Tidak, Bu. Oke, apakah di gereja nggak ada salib? Ada, Bu. Nah, apa kata hukum Taurat? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang Ya, apapun. Jangan. Iya, oke, siap. Udah, Bu? Terus kenapa di dalam gereja ada yang namanya salib? Itu kan simbol tanda orang Kristen, Bu. Kami bukan menyembah salib. Jangan, Bang. Nggak boleh. Dia tidak ada melarang, tidak boleh membuat memasang salib. Tidak ada seperti itu. Patung yang menyerupai apapun, Abang. Mau salib, pokoknya menyerupai apapun. Sekarang saya tanya, Bang. Iya. Jangan membuatmu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Sekarang saya tanya, salib yang di gereja itu diletakkan di dinding atas apa di dinding bawah? Dinding atas. Ketika kalian gereja, itu kalian menghadap salib atau kalian membelakangi salib? Oh, di depan, Bu. Ya udah, selesai. Ketawa lagi. Bang. Waduh, udah nggak boleh ketawa kita rupanya. Izin, aku masuk sedikit ya. Bukan. Izin ya. Yang nggak boleh itu sebenarnya marah-marah, Bang Yuser. Kejang-kejang, marah-marah, maki-maki itu yang nggak boleh. Kami ketawa masa nggak boleh? Kami kalau di sembahyang, kami kalau menunaikan haji atau umroh, kiblat itu tidak boleh di belakangi ya, Bang. Iya, Tetapi siap. ada lukisan yang namanya lukisan gambar Ka'bah, itu kami belakangi nggak masalah, Bang. Siap. Oke, itu kan paham Ibu. Oke, Bu, saya akui, iya. Iya. Terus aku boleh kesaksian sedikit nggak? Pagi si Jul. Tunggu, Jul. Ya sebentar dulu, Bang Yuser. Jadi apa yang dijawab oleh Ustadz Abdul Somad menurut referensi dari keislaman bahwa tidak boleh memang kita mengadakan patung di rumah atau seperti apapun itu karena memang karena jawabannya referensi dari Islam. Ya. Begitu, Abang. Silakan, Jul. Aku kesaksian sedikit, Bang Yuser ya. Jadi gini, kalau Protestan memang dia agak anti dengan patung-patungan, terutama patung para santo santa, Maria, Yesus dan sebagainya. Oke, kalau ditanya kenapa alasannya agak kurang cocok dengan yang begituan? Karena orang-orang Protestan, terutama karismatik, percaya, ya mereka juga mengimani sesuatu yang disembah akan mendatangkan makhluk halus atau roh jahat yang hinggap ke situ. Kalau Abang Yuser percaya nggak konsep begitu? Ada patung nih. Saya sembah. Saya ajak orang-orang untuk menyembah patung itu. Roh jahat atau setan lihat, manusia ini bodoh, disembahnya patung itu. Oke, kita masuk ke situ. Ya, itu akan mendatangkan roh jahat. Itulah kenapa banyak orang-orang terdahulu itu menyembah pohon, ya, menyembah batu, menyembah hal-hal yang aneh-aneh. Dan kadang-kadang yang mereka doakan bisa terkabul. Kenapa bisa terkabul? Karena roh jahat itu melihat, si manusia ini suka nyembah kita bantuin lah. Misalnya dia butuh kerjaan, kita bantuin supaya dapat kerja. Dia butuh uang, dibantuin. Itulah kenapa tempat-tempat pesugihan itu ya banyak juga yang berhasil ke sana. Contoh Gunung Kawi yang lagi viral.
Iya. Kenapa Gunung Kawi bisa viral? Karena memang ada beberapa orang doanya dikabulkan. Siapa yang kabulkan? Roh jahat. Roh jahat itu yang mengabulkan. Betul nggak Bang Yusar? Oke. Jangan disuruh betul-betul. Saya iyakan aja, iya. Oke, iya ya. Jadi menurut Bang Yusar, patung itu kalau disembah secara berlebihan akan mendatangkan roh jahat nggak? Nanti jangan dikaitkan sama saya ya, yang ada di dalam gereja ya. Enggak. Nanti bingung kita sendiri. Iman abang. Menurut abang, iman abang, sesuatu yang disembah secara berlebihan akan mendatangkan roh jahat nggak? Betul Pak. Betul sekali. Kan? Betul sekali ya. Jadi inilah yang membuat ya kenapa Ustadz Abdul Somad bilang di jin kafir ada di salib itu ada jin kafir. Ya. Karena benda itu disembah, kecuali benda itu nggak disembah. Karena disembah secara berlebihan oleh orang-orang, maka roh jahat hinggap ke sana. Itu bukan hanya masalah salib, Bang. Kalau ditanya, Bang, ini saya punya patung Doraemon, disembah di patung Doraemon oleh kelompok suku user ataupun oleh Kak Nora dan keluarga-keluarga Kak Nora. Maka patung Doraemon itu ada jin kafir. Akan ada jin kafir juga. Mungkin saya kasih sedikit kesaksian. Kan gereja saya itu dulu banyak dari agama Buddha yang pindah ke Protestan. Agama Buddha yang masuk ke gereja saya dulu. Banyak kan yang masuk itu orang-orang dari Buddha. Dan biasanya kan Buddha itu kan ada patung-patung di rumah. Jadi begitu dia jadi Kristen, ditanyain ke pendeta, ini patung yang di rumah gimana ya? Karena kalau asal buang takut mereka. Ya, mereka pun takut gitu. Kalau asal buang nanti kualat lah, nanti ada roh jahat lah yang datang ke situ. Biasanya, jadi dari gereja kami itu ada tim pendoa yang akan membereskan patung-patung yang ada di rumah saudara-saudara kita yang udah masuk Kristen itu. Itu sebelum disingkirkan patungnya berdoa dulu. Saya pernah ikut. Saya pernah ikut saat teman saya itu patungnya mau diambil. Karena teman saya kan, ini teman saya satu cell group sama saya. Ini satu cell group sama saya, dia masuk Kristen dan dia cerita di rumah dia ada patung-patung yang dewa-dewa gitu. Terus ya udah, datanglah tim dari gereja. Saya ke situ lihat. Terus ada teman saya tuh sampai kerasukan gitu. Saya mikir ini benar kerasukan atau tidak ya, sampai saya cubit-cubit ya. Sampai saya cubit-cubit gitu. Ya, ini kerasukan atau enggak? Jadi siapa yang merasuki dia? Dipercaya ya dari patung-patung itu. Dari patung-patung itu yang merasuki dia. Itu gereja yang ngomong. Pendeta-pendeta yang ngomong, iya itu jin kafirnya, kan gitu. Kalau bahasa Islamnya jin kafirnya gitu. Jin yang ada di patung itu. Artinya sama gitu. Konsepnya sama. Cuman orang-orang Kristen ini nggak terima karena yang dibahas salib. Tapi kalau kemarin Ustadz Abdul Somad ngomong patung Doraemon, patung Satria Baja Hitam, orang Kristen nggak akan komplain. Tapi karena dibilang salib, ya mereka merasa terhina. Padahal di dalam Bible, salib itu adalah lambang kutuk. Lambang kutuk. Ini dibilang lambang kutuk, ada jin kafir, kok emosi juga mereka. Kadang bingung kita kan. Bagi orang Kristen ini salib ini sebenarnya lambang kutuk atau lambang keselamatan atau lambang Tuhan gitu. Nah, serba salah gitu kan. Bible tulis lambang kutuk, tapi orang Kristen mengimani keselamatan. Nah, serba salah kita jadinya. Nah, jadi sebenarnya ini masalah tersinggung atau tidak. Kalau secara hukum nggak salah, Ustadz Abdul Somad sudah diperiksa polisi, nggak ada salahnya. Ya, narasinya sesuai dengan iman dia, gitu. Tapi orang Kristen ini kan merasa nggak pantas kamu ngomong itu karena kami tersinggung. Kalau udah masalah tersinggung perasaan ya susah lah kita. Silakan Bang Yusuf. Terus? Nggak ada lagi. Ada lagi. Saya cuma mau cerita itu. Iya, cerita. Oke. Jadi tujuannya bercerita sama saya? Iya, kalau jin kafir itu bisa masuk ke mana saja. Yang namanya jin kafir bisa di patung salib, bisa di patung perempuan, bisa di patung apapun lah gitu kan. Oke. Bisa saya bicara? Ya bisa lah Bang. Siapa yang larang Abang? Iya. Seperti itu. Kita saya mau tanya, di gereja saya kan biasanya itu sampai sekarang itu ada salib doang ya, tidak ada gambar Yesus ya. Oke. Apakah di belakangnya ada jin? Ini nanya ke saya. Iya, jawab pribadi. Oke, kalau di belakangnya mungkin nggak, di dalamnya mungkin ada. Di belakang nggak, di dalam mungkin ada, mungkin sekali lagi ya. Nah,
Mungkin ya. Iya. Kan Nah. saya nggak bisa lihat bang, kecuali saya orang indigo. Kalau saya anak indigo mungkin saya bisa lihat. Ya, abang aja saya lihat mungkin. Kalau indigo, cuman saya nggak indigo bang. Iya, itu. Makanya saya tidak menyalahkan apa yang Bang Zul bilang ya. Tidak menyalahkan sama sekali. Itu kan ya pahamnya Bang Zul. Betul. Kemungkinan ada jin di belakang salib saya yang di Di gereja saya. dalam bang, itu. kok di belakang nempel Gimana? tembok. Dia kan salibnya di tembok bang, di belakang Iya. tembok. Jadi di mananya? Di dalam. Tadi kan dia bilang di dalam bang. Oke, di dalam. Oke lah, saya salah. Di dalamnya ada kemungkinan jin. Jin kafir. Iya, oke ya. Itu di belakang Nora aja ada jin kafir juga mungkin ya. Di belakang orang. Di belakang Kak Nora. Oh ya, kan udah dialihkan lagi. Nanti di situ kita bingung nanti, Bang. Kita konsepnya di gereja gitu, jangan dialihkan ke sini. Nanti ngawur kita jadinya. Oke. Bingung saya jawab, nanti salah-salah jawab saya. Jadi pemahaman saya, Bang, itu salib yang di dalam gereja saya itu, kami bukan menyembah salib sebenarnya. Walaupun mata kami tertuju ke sana, itu kan secara rohanianya itu, kami menganggap dia tuh ada yang tersalib di sana, yaitu Yesus itu, bukan menyembah salibnya. Ini kita lagi nggak bahas abang nyembah apa bang. Abang mau nyembah botol kecap juga nggak apa-apa. Bahkan kalau abang mau nyembah madu yang saya jual nggak apa-apa juga bang. Ini kita kok jadi bahas nyembah apa sih? Iya, kan itu tentang jin tadi. Maka saya bilang jin itu tidak ada, Bang, Oh di jin dalam. itu nggak ada. Kalau abang pemahamannya jin tidak ada, ya nggak nyambung kita bang. Pemahaman kami jin itu ada. Bukan itu, akan belum putus saya ngomong, abang ngomong, bukan saya itu, saya bilang jin itu memang ada, anggaplah setan itu ada. Yang saya bilang, yang di kayu salib itu tidak ada jinnya, Bang. Itu pemahaman saya. Abang udah bawa anak indigo nggak? Mana tahu ada bang. Coba abang cari lah. Yang Kristen kan ada juga tuh yang bisa lihat hantu. Nah, itu Risuli Lubis. Pendeta Risuli Lubis itu bisa lihat hantu bang. Nah, besok coba abang undang dia ke gereja abang. Suruh dia cek dulu, ada nggak itu? Secara iman, Pak. Bang, itu di salib saya pastikan itu tidak ada jin. Kenapa bisa dipastikan bang? Abang memangnya bisa lihat? Terus mengapa abang bisa memastikan bahwa kemungkinan ada jin? Kemungkinan itu segalanya ada. Saya pakai narasi kemungkinan. Iya. Yang namanya kemungkinan itu artinya kan bisa iya, bisa tidak. Kalau abang memastikan, abang siapa? Kok bisa memastikan? Mana tahu jinnya lagi jalan ke rumah Nora, capek, singgah dulu di situ. Betul juga kan? Ya, oke, siap. Siap, itu pandangan abang. Tapi ini tentang keimanan, Bang. Kalau saya punya iman mengatakan itu tidak ada jinnya, bagaimana, Bang? Apakah abang memaksakan saya harus ada? Enggak, saya nggak memaksakan. Ngapain saya paksakan? Saya cuma menjelaskan. Iman saya mengatakan itu tidak ada. Apa salah saya mengatakan seperti itu? Oke, mungkin saya mau pakai ayat aja lah ya, biar enak ya. Tunggu dulu. Salahkah saya mengatakan, iman saya mengatakan bahwa di salib itu tidak ada jin? Nggak ada Salahkah salah. saya? Nggak ada salah. Itu yang saya mau, Bang. Menjawab seperti itu. Iya. Jadi kalau penonton bilang ada soalnya. Apa? Jadi aku bacakan ayat ya, Efesus 6:12 nih, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Iya, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi roh jahatnya di udara. Abang datang ke gereja, rohnya kan ikut nih, roh jahatnya kan ikut nih di udara. Nih. Di udara kan? Ya, mana tahu dia nyangkut di salib tadi tuh, Bang. Kan di depan abang dia kan? Silahkan. Terus? Betul nggak? Kan di udara nih, kecuali salibnya taruh di lantai. Kalau salibnya taruh di lantai mungkin nggak bisa bang. Tapi karena ini tulisannya di udara dan salib abang yang di gereja itu ada di atas, bisa jadi lagi di situ dia. Iya, oke, itu kan pahamnya abang. Saya nggak masalah itu. Nah, ini Efesus yang ngomong. Iya. Kalau pahamnya abang seperti itu, cara memahami isi Alkitab, oke, nggak masalah bagi saya. Kan nggak ada saya menyalahkan ya. Tapi saya punya iman. Saya punya iman itu di kayu salib yang ada di gereja saya itu, saya pastikan tidak ada jin. Oke.
Terus Jadi gini masalah bang, gimana? bang kalau Katolik ngomongnya kayak gini, kalau jawaban Katolik ya, jawaban Nah, Katolik siap. lebih enak daripada abang. Jawaban Katolik jadi. gini, salib itu benda suci, benda suci tidak mungkin bisa dimasukin oleh kuasa jahat. Nah, itu masih Iya. enak. Nah. Jadi iman mereka karena salib didoakan maka dia suci, yang kita masih bisa terima. Tapi kalau abang bilang nggak ada itu, nggak ada. Dasarnya apa? Suka-suka saya, iman saya nggak ada. Nggak cocok kita bang. Iya, betul. Silakanlah. Silakan seperti Kalau itu. Katolik kan enak kita terima kan? Coba tanya netizen, terima nggak mereka kalau dibilang, oh nggak bisa bang. Kenapa nggak bisa? Karena kami doain bang. Kami Iya. doain, jadi roh jahat mau masuk gagal, mau masuk gagal. Udah dipagari lah, kasarnya kan gitu. Kalau Iya. di film-film vampir zaman dulu tuh yang pakai jimat-jimat, nah, ini udah dikasih jimat ini, udah dikasih Iya. jimat nggak bisa masuk. Ah, Apa iya. Iya, roh silakan. jahatnya silakan. gitu. Ah, itu masih oke. Silakan. Kalau abang cuma bilang nggak ada. Dasarnya nggak tahu kita gitu kan? Iya, iya. Oke, nggak masalah. Kalau abang bilang saya tidak punya dasar, ya juga nggak apa-apa. Itu saya terima kok. Saya terima. Cuman kan pemahamannya Katolik dengan Protestan itu tidak bisa digandeng-gandengkan, bang. Di Oh situ iya nggak nanti bisa, terjadi- beda agama itu bang. Ya nanti terjadi masalah. Jadi seolah-olah abang menginginkan jawaban saya itu minimal mirip lah sama Katolik. Enggak, aku bisa cuma seperti bilang itu. Katolik itu jawabannya lebih bisa diterima. Kan aku bilang gitu. Itu bang. Abang user ini orang Nias yang tinggal di Padang guys. Jadi logatnya gitu. Iya. Saya sebenarnya kalau dibilang apa, saya keturunan istilahnya memang kelahiran di Padang asli. Bukan di sana. Siap. Bukan Siap. orang Nias. Bukan Bukan begini. Nias. Begini, saya memang orang Nias, cuman kelahiran nenek saya itu memang dari Padang. Jadi saya di sini sudah 3 kali keturunan gitu. Ya tetap aja orang Nias bang. Saya juga udah keturunan ketiga di Indonesia. Tapi tetap orang siap. Chinese. Siap. Oke, saya salah. Siap. Saya terima aja itu. Saya nggak mau berdebat. Terima kasih atas semuanya itu. Ada yang satu saya pertanyakan, bang. Boleh? Silakan. Misalnya kalau saya ini bang, sama semua agama saya tidak pernah ada rasa menghina. Menghina seseorang, misalnya agamanya ini, jalurnya ini. Saya tidak ada mengarah ke sana. Tetapi kira-kira kalau abang menganggap agama Kristen ini salah jalur istilahnya gitu, cara pemahamannya, apakah abang tidak merasa bersalah gitu? Saya nggak pernah bilang orang Kristen kayak gitu bang. Ada aku bilang nggak ada kan? Iya. Kan aku bilang bang. Tadi abang dengar nggak aku bilang? Abang mau nyembah botol kecap pun aku nggak peduli bang. Iya. Apalagi kalau abang Kristen. Iya. Itu aku peduli. Ya seperti siapa namanya mama tadi yang perempuan? Saya kurang Kak Nora itu kan nadanya seolah istilahnya tuh kan merendahkan saya. Ini menurut saya ya, Jangan ya. pakai perasaan bang, sakit bang. Abang seolah-olah ini kan pakai perasaan. Abang kalau pakai perasaan jatuhnya sakit nanti bang. Mending jangan pakai perasaan bang. Nah kan itu kan susahnya kalau nggak dengar saya. Lah kan Jadi seolah-olah ini kan artinya abang memainkan perasaan. Iya. Itu nggak seolah-olah. Saya kan merendahkan Tuhannya orang Kristen. Apakah tidak merasa bersalah itu bang? Ya, namanya perasaan orang beda-beda bang. Ada orang mukulin anak orang, dia merasa bahagia. Ada orang baru colek dikit udah merasa wah berdosa saya. Kalau udah pakai perasaan beda-beda bang. Nggak bisa kita pakai standar perasaan kita buat orang lain. Perasaan Nora, ya saya nggak tahu lah perasaan dia. Iya. Ya berarti dalam pembahasan ini kan seolah-olah kami salah menyembah seseorang gitu. Kalau pahamnya seperti itu. Apakah salah kami menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ya nggak salah bang. Bagi kalian nggak salah. Tapi bagi kami, kalian perlu disadarkan. Ya sama gini bang. Nggak masalah lihat itu, anak Bang. kecil nih. Lihat anak kecil nih. Anak kecil ini berpikir ya cara untuk memperbaiki mainan ini seperti ini. Padahal salah itu cara dia. Abang tahu dia salah. Ya, apakah abang maki-maki terus abang pukulin dia? Woi, kamu yang benar kamu. Enggak kan? Pasti abang jelasin. Terus anaknya ngeyel. Enggak, yang ini yang benar, yang ini yang benar. Kita lihatnya ketawa aja. Ya kita coba ajarin. Tapi kalau anak ini udah diajarin pun nggak mau dengar, ya kita tinggalkan. Oke? Itu yang kami lakukan. Kami ajarin teman-teman, ya kalau teman-teman
mau belajar, mau dengar, ya silakan. Tapi kalau nggak mau, ya udah, ngapain gitu kan? Di Islam, kami nggak ada perintah harus jadikan kalian Islam, nggak ada. Nggak ada perintah harus jadikan kalian murid ataupun bawa kalian jadi Islam. No, perintah kami cuman sampaikan, Bang. Nah, ini bedanya dengan ajaran yang memaksakan orang jadi murid. Kalau kita nggak memaksakan, kita cuman sampaikan, selebihnya itu urusan kamu. Oke? Nah, gitu, Bang. Iya. Memaksakan jadi murid ini yang mana, Bang? Ya nggak tahu aku, Bang. Dengar-dengar ada ajaran yang memaksakan orang supaya jadi murid dari ajarannya. Dengar-dengar, kan itu sama dengan perasaan tadi. Abang Oke, dengar-dengar. ini nggak pakai perasaan, Bang. Saya dengar. Kalau ini saya dengar, Bang. Saya dengar sendiri soalnya. Ada ajaran dibilang jadikan semua bangsa muridku gitu. Kok dipaksain orang jadi muridnya gitu kan? Mungkin Ini secara... ini bukan perasaan, Bang. Ini dengar gitu. Iya, mungkin itu akan susah lagi. Saya nanti dibilang saya perasaan gimana ini? Pemahaman logika orang mau menjadikan semua murid ini selalu paksa, bukan seperti itu, Mak. Kok jadi seolah-olah? Abang ini kok suka kali pakai seolah-olah nih. Udah berapa kali Abang ngomong seolah-olah? Iya, Abang bilang tadi kan, ini satu-satu kita. Jadikan Seolah-olah si gondrong ini Tuhan. kan. Seolah-olah dia ini bisa menciptakan. Nah, ini seolah-olah semua jadinya, Bang. Iya, jadikanlah semuanya apa tadi? Jadikanlah Semua orang murid. Nah, itu murid. aku ada dengar Iya, yang gituan. itu kan tidak dipaksa, Bang. Oh, nggak dipaksa. Itu nggak dipaksa bahasanya. Itu ditambah-tambah, dipaksa ibaratnya Abang bilang tadi itu. Jadikanlah Saya nggak ada bilang siapa yang nama-namain. Abang bilang tadi kan dengar-dengar dipaksa. Ya itu jadikan soalnya. Jadikan tuh perintah, Bang. Itu perintah soalnya, bukan sampaikan. Usahakan. Kalau gini, kayak gini. Tawarkan mereka jadi muridku. Kalau tawarkan, itu nggak dipaksa. Kan gitu. Tapi kalau jadikan gini, bukan paksa orang jadi murid, tapi paksa si penyampai ini harus lakukan. Iya. Oke, saya luruskan sedikit ya, Bang ya. Kalau dijadikan itu beda dengan dipaksakan maknanya, Bang. Ya. Jadi jangan kita samakan. Dijadikan ini kalau dia mau, oke. Kalau dia tidak mau, iya jangan. Itu aja. Iya betul. Itu kalau jadikan. Nah, terus Oke. Boleh. Kita terima. Itu saya bilang. Jadi kita bisa luruskan. Tunggu. Ini ada yang masalah hukuman. Jadikan semua bangsa muridku. Tunggu ya. Hukuman. Lanjut. Lanjut. Tapi Abang mau cari nas nih. Iya, biar enak. Kita kan ngomong pakai data, Bang. Iya, maksud saya kalau Abang lihat itu saya ngomong nanti kan gimana mendua hati Abang. Waduh, udah pakai perasaan lagi nih, mendua hatinya. Aduh, Abang nih baperan kali nih. Mendua hati saya, guys. Silakanlah buka dulu apa yang... hati saya, guys. Apa ini? Ada? Lanjut, Bang. Sudah kepercayaan orang. Lanjut, Bang. Ada feedback. Feedback apa ini? Kok berderak-derak nih? Feedback apa ini? Lanjut, Bang. Iya, kalau nggak saya... mendua aku, Bang. Tenang aja, Bang. Nggak mendua hatiku kok. Jangan mendua. Siapa yang mendua, Bang? Bertiga kita di sini, Bang. Nah, kan udah dialihkan dengan pembahasan gitu. Lucu kali Bang user ini. Baperan kali dia. Ya lanjut, Bang. Aku Lucu dengar. Oke lah, kalau memang lucu lah, saya terima. Nah, terus yang Abang mau tanya lagi apa? Atau saya bertanya gitu? Ya, Abang mau bertanya silakan. Ada Kanora, mantap. Bentar lagi udah maghrib soalnya. Iya, karena Bang, saya di sini Bang dikelilingi ibaratnya sama orang yang lebih
mayoritas Islam loh Bang ya. Teman-teman saya juga Islam Bang. Cuman cara mereka bergaul sama saya, cara berbicara itu santai Bang, istilahnya mereka tidak begitu memusingkan apa yang saya anut gitu. Yang kata maaf ya kalau saya salah, maaf kalau saya salah. Lakum dinukum waliyadin. Wali dinukum waliyadin. Agamamu lakum dinukum. Nah, wali dinukum waliyadin. Anggaplah model itu saya agak kurang ya Bang ya. Karena waktu SD Bang saya paham. Jadi intinya gini, aku mau nanya, siapa yang memaksakan abang di sini? Kak Nora ini? Siapa yang paksain abang untuk harus tidak terima Yesus? Kak Nora. Kalau Kak Nora biar kita turunkan dia. Tidak terima. Iya. Tadi kan abang bilang teman-teman Muslim abang nggak memaksakan. Memangnya di sini ada yang maksain abang? Tidak. Iya. Secara pandangan seperti ini menganggap apa yang saya anggap Tuhan itu salah gitu. Itu yang saya heran. Apa salah saya menganggap Yesus itu Tuhan saya? Nggak salah kalau abang anggap, cuman bagi kami ya tetap salah. Tuh itu pemahamannya salah. Tapi kalau abang mau itu ya terserah. Ya sama itu kayak kita nih Bang. Maka Kita itu kasih saya nasihat ke orang, tapi kalau orang nggak mau dengar, memangnya bisa kita paksain dia? Kan nggak bisa. Itu makanya saya gandeng dengan teman-teman saya yang Islam di sini. Mereka ngomongnya biasa aja istilahnya, ya jalankanlah. Dia tidak begitu istilah memasukkan pahamnya yang keras, ibarat menurut saya pahamannya. Jul, sebentar Bang Yusar sebentar. Ya. Jul, ada kau tadi live kan si Fandi di YouTube-mu, si Fandi berdiskusi sama pendeta apa tuh namanya? Asal bunyi. Ada user? Ya. Asal bunyi. Ada tadi. Iya ada. Kenapa? Di Ahmad. Ada kenapa Kak Nora? Oh ada Fandi. Mungkin dia ada yang mau dia cari di situ. Nah, lanjut. Iya, lanjut kami yang sama siapa ini? Ya, abang merasa siapa yang menyalahkan abang dengan pemahaman abang? Apakah Kak Nora? Kalau Kak Nora ya udah langsung sampaikan. Kalau mau dimaki silakan dimaki, nggak apa-apa. Enggak. Kami tidak punya, saya pribadi, bukan kami, saya. Oh ya. Karena saya sudah tahu sedikit lah. Saya itu bukan pemaham Alkitab. Bagi saya itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nanti kalau saya maki pula Kak Nora, itu sama saja saya melanggar jadinya. Ya kan Kak Nora juga nggak maki abang. Iya, memang secara apa tidak. Cuman kan dia pakai bilang kolor segala macamnya kelamin gitu. Ya. Jadi gini Bang, ini udah dapat ya. Markus, coba abang buka Bible, ada Bible di situ Bang? Kebetulan saya nggak ada. Oh ya, ini aku bacain ya, Markus 16 mulai dari 15. Ya, mulai dari 15 nih. Ini Bible ya Bang ya, nanti jangan bilang aku ngarang-ngarang. Oke, saya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya sebenarnya ini kan tinta merah nih. Ayat ini dari dulu diperdebatkan Bang. Dari dulu diperdebatkan. Kenapa? Yang pertama sampai detik ini belum ada satupun penginjil Kristen yang terbukti kebal racun. Ya karena di sini kan dibilang kebal racun. Sampai hari ini yang pendeta-pendeta udah ngetes dipatok ular mati semua Bang. Terus yang kedua ini kontradiksi dengan perkataan Yesus. Di hari akhir nanti yang berseru nama Dia, yang memanggil Dia Tuhan, yang bernubuat dalam nama Tuhan, nama Dia, bernubuat dalam nama Dia, melakukan mukjizat dan mengusir setan dengan menggunakan nama Dia, akan diusir. Jadi di sini disuruh, tapi di ayat lain akan diusir. Yang benar yang mana ini? Atau ini jangan-jangan Yesus yang berbeda gitu kan? Ada Yesus yang nyuruh, ada Yesus yang ngusir. Nah itu ini salah satu perdebatan yang sampai detik ini juga masih jadi hot topic ya bagi perdebatan lintas iman.
Terus yang ini, bagi yang tidak mau akan menerima hukuman, Bang. Nah, jadi yang nggak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, di sini dikatakan akan dihukum. Nah, ini kan memaksakan ini. Kalau ada hukuman itu kan, yang namanya hukuman itu identik dengan nggak ikut, kamu dihukum. Artinya ini ada paksaan di situ, Bang. Sama kayak misalnya peraturan dari negara. Kalau kamu nggak ikuti, dihukum nggak? Dihukum. Artinya itu dipaksakan. Ya. Kamu kalau langgar lampu merah, kamu akan dihukum. Itu bahaya nih. Silakan. Terus yang dipertanyakan apa, Bang? Ya, kenapa? Ya, yang dipertanyakan inilah yang namanya memaksakan kehendak. Kalau kami nggak ada pernah memaksakan kehendak. Kak Nora juga nggak pernah maksa abang jadi Kristen. Kan nggak pernah Kak Nora maksa abang, bener nggak? Ada nggak Kak Nora marah-marah abang? Iya. Iya. Ya, silakan. Maksud ini, oke silakan. Iya. Soal menjadikan murid itu saya pastikan tidak ada memaksa, Bang. Cuman dikasih hukuman. Dikasih hukuman? Kalau nggak jadi dihukum. Iya, ini pemahaman saya ya. Jangan dikaitkan secara umum ya. Oh ya. Maksud saya kalau nggak jadi itu urusannya Tuhan, Bang. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Kalau Tuhan bilang dihukum, ya dihukum. Terus yang di mananya yang salah? Ya itu, kalau nggak masa dihukum, kejam kali, Bang. Ini Tuhannya kejam, Bang. Padahal kan kalau Kak Nora mau nyembah botol kecap, masa disalahin? Oke. Ya bagi teman-teman, sudah waktunya maghrib, teman-teman ya. Karena sudah waktunya maghrib. Ya, karena sudah waktunya maghrib, saya serahkan ke Kak Nora. Ya, jadi dari tadi kan Bang User ini kan semua seandainya, ya terus juga banyak pakai perasaan gitu kan. Nah, yang kalau saya nggak pakai perasaan nih guys. Bagi teman-teman yang beli madu, ini baik untuk kesehatan dan ini nggak perasaan ya. Bukan katanya juga, ini fix. Kalau minum madu setiap hari, badan akan makin sehat. Nah, kalau ini fix. Ini sesuatu yang pasti. Kalau kalian konsumsi madu, badan kalian akan sehat. Dan bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan masuk profil saya atau silakan ketik nama toko saya JFriends di Shopee. Ya, lanjut Kak Nora, saya sambil jualan dulu. Sambil jualan ya, Bang? Iya jualan, Bang. Masa kan daripada saya jual salib. Bang, bagus jualan itu. Jangan dikaitkan. Bagus jualan itu. Bagus. Kita harus jangan dikaitkan dengan salib. Jangan dikaitkan salib. Yang halal. Jangan kita jualan Tuhan. Yang pertama nggak boleh Tuhan. Yang kedua nggak boleh jual hujatan. Betul nggak, Bang? Jangan dikaitkan jualan. Kan nggak ada saya salahin. Nggak, soalnya di komen itu ada yang tulis jualan salib saja gitu kan kacau. Masa saya disuruh jualan salib? Ada aja. Ini komentar Bang, bukan saya komentar. Lanjutkan Nora. Aku permisi dulu. Ya oke. Lo turunin nggak? Maksudnya merungkat gitu? Oh enggak, kenapa kamu turunin? Kutanya. Momot saya yang bekerja. Wah, momotnya yang bekerja. Oke lah, lanjut Kak. Aku permisi, aku parkur dulu. Oke. Ya, bagi yang belum absen, di absen dulu ya. Kita pun juga di sini mau rungkat ya. Karena sudah menjelang maghrib, kita mau rungkat. Insya Allah mungkin, nggak tahu ya, mungkin malam kita live lagi atau bagaimana. Akun bodong kok dinaikkan Nora. Jadi begini ya, kenapa saya naikkan dia? Ya, karena awal-awalnya tidak ada oten juga tadi kan. Terus, yang kedua, apa ya? Saya lihat narasi dia masih narasi baik lah, tidak menghujat, gitu. Karena mau menjelang maghrib. Tadi saya kan temani Bang Zuma menghabiskan waktunya untuk masuk ke maghrib. Jadi sebenarnya rencana saya tidak mau live juga lagi. Tapi karena dia masuk ya sudahlah. Sekali lagi tidak hujat tidak apa-apa. Iya benar. Kalau dia lagi belum hujat tidak masalah. Ini ada yang sudah open cam menghujat, ujungnya tidak kondusif, ya kan? Nah, tadi sama dia itu masuk dan dia mau jujur. Apakah tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan juga? Dia jawab iya. Apakah maaf kata kelamin Yesus itu juga Tuhan? Dia jawab iya. Jadi kita tuh butuh orang yang seperti itu. Ya walaupun dia ngeyel wajar. Namanya juga beda keyakinan kita ya.
dia mempertahankan imannya itu wajar lah. Tapi bagi saya kalau masih tidak menuju yang namanya penghujatan, dia menafsirkan Al-Quran, dia dari tadi tidak ada menanyakan Al-Quran sama saya ya. Dia cuman menanyakan pendapat saya bagaimana tentang jawaban dari Ustadz Abdul Somad. Nah itu, gitu. Oke ya, saudara Muslim yang di bawah semua, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih ya atas tap-tap layarnya, atas absennya, atas koin-koinnya. Semoga Allah yang membalasnya. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan waktu, diberikan umur untuk kita bertemu lagi ya. Mungkin nanti malam atau nanti kita di live-nya Bang Zuma saja, saya juga tidak tahu. Saya cuma minta agar saudara-saudara saya ini semuanya meramaikan Qomal Islam. Jangan kita meramaikan Qomal Kristen ya. Qomal Islam aja ramaikan, tap-tap layarnya. Semoga Allah memberkahi kita dengan rahmat dan ridhonya Allah. Sebab masuk surganya Allah itu bukan karena amal kebajikan saja, tetapi karena apa yang kita lakukan mentaati perintah Allah, semata-mata kita mengharapkan ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Amin. Saya pamit undur diri dulu. Saya mohon maaf kalau ada mungkin perlakuan tingkah saya yang tidak baik, yang tidak pantas, atau ucapan saya yang menyakiti, karena sesungguhnya kebenaran itu hanyalah mutlak dari Allah, kesalahan itu dari saya pribadi dan terutama bagi Oten. Terima kasih untuk saudara Muslim semua. Kita kembali lagi nanti selesai ibadah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menyehatkan badan kita, stamina kita, beli madunya dari Sijul. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Gimana caranya nih?